Dia adalah penjahat psikopat paling berbahaya di seluruh novel, tapi gadis itu berhasil menaklukkannya, mengubahnya menjadi cowok tampan yang manja, dan selalu memohon kasih sayang setiap hari. Sampai makanya dari luar, dia terlihat dingin, kejam, dan sangat kuat, tapi saat bersama gadis itu, dia bisa menjadi sangat menggoda dan juga seorang koki yang luar biasa. Namun, pria idaman yang sempurna ini adalah seseorang yang baru saja dibebaskan oleh si gadis dari penjara. Gadis itu yang terkurung di dalam sel menghadapi percobaan pembunuhan pertamanya, dia pikir dia akan mati. Tapi malah terkejut saat tahu kalau racunnya punya rasa buah, dan setiap pembunuh bayaran saat melihatnya menenggak racun itu sekaligus. Dengan keras kepala memaksa untuk mencicipinya juga, dan akhirnya mereka semua pingsan. Melihat hal itu, si gadis hanya bisa menghela napas semua pembunuh di dunia ini, benar-benar bodoh. Tubuh yang dia rasuki adalah milik Giselle, seorang penjahat wanita yang terkenal kejam. Oh boy, yang telah dikalahkan oleh para protagonis dan diracun sambil menunggu hukuman gantung di penjara yang gelap dan terlupakan ini. Racun telah menjadi cara untuk membumbui kehidupannya yang membosankan. Hidup ini berat, keluh Giselle. Kuharap pembunuh berikutnya membawa racun. Dengan rasa yang unik untuk menghiburku, bersamaan dengan pikiran konyol itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggema dan membuat Giselle ketakutan. Membuatnya berpikir dia sedang berhalusinasi karena semua racun yang diminumnya. Tawa yang lebih mengerikan terdengar lagi. Suasana yang menakutkan dan mencekam itu membuatnya berpikir kalau dia bertemu dengan hantu. Tapi kemudian, seorang pria berjubah hitam muncul di hadapannya. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyuman. "Aku bukan hantu," kata pria itu. Giselle menjawab dengan kesal. "Aku baru saja minum racun dan butuh waktu untuk mencernanya. Bisakah kamu menunggu?" Tapi pria itu mengabaikannya dan melemparkan sebotol racun lagi. "Ini hanya dosis kecil. Ayo coba saja." Nada bicaranya yang provokatif langsung membuat Giselle jengkel. "Racun ini asam. Jangan bilang ini sudah kedaluarsa. Membayangkan akan terkena diare." Karena racun basi membuat Giselle mencoba bernegosiasi. "Tuan pembunuh, aku akan minum racunnya. Tapi, bisakah aku minta tolong? Jika aku meminumnya dan tidak mati, maukah kau membawaku keluar dari sini?" Negosiasi itu membuat pria itu geli. "Kau pikir bisa selamat hanya dengan melarikan diri? Seluruh kekaisaran tahu, kalau kau adalah penyihir jahat, kau akan menjadi buronan, bahkan jika berhasil keluar dari sini." Tapi pikiran cerdas Giselle sudah menyusun sebuah rencana. "Jika semua orang takut padaku karena aku adalah penyihir jahat, maka aku akan bekerja untuk penjahat lainnya." Jawaban yang tak terduga itu membuat pria itu tertawa, dan Giselle sudah memikirkan calon bosnya, penjahat terbesar dalam novel, Wayne. Pria itu tidak pernah menyangka akan mendengar namanya sendiri di tempat seperti ini. Dia tersenyum tipis dan berkata kalau dia mengenalnya. Saat mereka berdua sedang mengobrol, seorang pembunuh lain datang. Kali ini, pembunuh itu tidak membawa racun, tapi langsung menyerang Giselle dengan belati yang mengerikan. Giselle langsung menelan racunnya, menghindar, dan berteriak minta tolong pada pria yang bersembunyi di bayang-bayang. Tapi tidak ada jawaban sama sekali yang membuat Giselle merasa putus asa. Di saat-saat kritis, sebuah energi sihir mengalir dari jari pria itu. Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Aku tidak pernah setuju. Sihir hitam itu langsung melenyapkan si pembunuh tanpa sisa. Tapi idemu itu benar-benar sangat menarik. Bersamaan dengan itu, tubuh si pembunuh lenyap menjadi debu. Sesaat kemudian, pria berjubah hitam itu turun seolah-olah dia adalah dewa. Perawakannya tinggi dan ramping, memancarkan aura bangsawan yang misterius. Giselle sampai tidak bisa berkata-kata. Pembunuh, macam apa yang dengan santainya menunjukkan wajahnya seperti itu? Pria itu lalu membungkuk dan mengambil botol racunnya. Giselle pikir pria itu akan menguji racunnya seperti para idiot lainnya. Tapi, dia hanya melirik sekilas memastikan dia tidak salah bawa. Ini membuat Giselle sangat senang. Akhirnya ada seorang pembunuh dengan IQ tinggi yang tidak mencoba racunnya sendiri. Saat pria itu menjentikkan jarinya sebuah lingkaran sihir raksasa, tiba-tiba muncul di bawah kaki Giselle. Merasakan sihir dahsyat yang muncul dari bawah mereka berdua, langsung terteleportasi keluar kota. Menyadari pria itu adalah penyihir hitam, Giselle sangat terkejut. Dia baru saja bilang, kalau dia ingin bekerja untuk bos pria itu, tepat di hadapannya.
Untuk lari dari rasa malu, Giselle menanyakan namanya. Setelah pria itu bilang namanya Raniel Giselle, jadi makin bingung. Tidak ada seorang pun dengan nama itu di cerita aslinya. Sebelum Giselle bisa memahaminya, pria itu tersenyum licik. Tempat ini sangat dekat dengan menara. Tempat kau dikurung, apa kau mau tinggal di sini? Ini membuat Giselle ketakutan dan dia tidak punya pilihan selain mulai menjilat. Bertemu denganmu pasti takdir. Bisakah kita bepergian bersama sebentar? Kalau pria itu meninggalkannya sendirian, sudah pasti dia akan ditangkap oleh tim pencari. Tepat saat itu, suara perburuan terdengar makin keras di belakang mereka pikiran. Giselle langsung berputar cepat, dan dia menawarkan informasi pada Raniel agar bisa membantunya naik jabatan dengan cepat. Raniel adalah anggota organisasi penjahat besar. Awan Hitam dan Giselle tahu takdir masa depan para anggota, pentingnya termasuk penjahat utamanya Wayne. Mendengar hal itu, pupil mata Raniel langsung menyusut dan senyum dingin terukir di wajahnya. Tapi kata-kata Giselle sulit dipercaya. Jadi, Giselle harus menjelaskan. Aku overdosis racun dan mendapat kekuatan misterius, tapi ekspresi. Raniel menjadi dingin. Dan dia berkata, pelan. Ternyata sebelum Giselle yang asli tertangkap, dia mengorbankan para penyihir hitam di sekitarnya. Untuk mendapatkan kekuatan dan ada aturan di antara para penyihir hitam. Sebenarnya, Raniel ada di sana untuk membereskan kekacauan. Yang ditinggalkan oleh penyihir yang dikorbankan itu, dia perlu memeriksa apakah ritual terlarang itu berhasil, dan jika iya, dia harus membawanya kembali untuk dijadikan bahan penelitian. Ritual terlarang itu dilakukan untuk memanggil entitas dari dunia lain dan menggunakan kekuatannya. Mendengar hal itu, Giselle langsung punya firasat buruk. Kata-kata Raniel selanjutnya menyambar bagai petir, jadi kenyataannya. Di balik transmigrasiku adalah hasil dari ritual terlarang si pemilik tubuh asli. Giselle berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa gugupnya dengan tetap diam. Tapi Raniel hanya tersenyum tipis. Meskipun kau tidak bicara, aku punya cara lain untuk mendapatkan informasi darimu. Apa kau mau mencoba penjara buatan penyihir hitam? Membayangkannya saja sudah cukup untuk membuat wajahnya pucat seperti anak ayam ketakutan. Tidak, dia tidak mau dibawa kembali untuk penelitian. Apa benar begitu? Dengan wajah tak percaya, dia hanya bisa berkata, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ini adalah gambaran sempurna seekor anak ayam jinak dan serigala hitam yang licik. Kau benar-benar bukan Giselle. Wanita itu tidak akan pernah begitu penurut. Kata-kata Raniel menusuk tepat di titik lemahnya Giselle. Yang asli tidak akan pernah bertingkah seperti ini. Pikiran Giselle berputar cepat lagi mencoba membuktikan nilainya. Aku bisa membedakan rasa berbagai macam racun. Bosmu Owen akan segera diracun sampai mati, tapi aku bisa mengetahuinya. Setelah membuktikan nilainya Giselle memang tidak dikirim untuk penelitian. Tapi yang menantinya adalah pekerjaan sebagai pegawai toko biasa. Bukan hanya harus menghabiskan hari-harinya dengan boneka-boneka. Terkutuk. Karena juga harus mencicipi dan mengkategorikan racun-racun di sana secara pribadi. Giselle sangat murka. Sampai rasanya ingin meludahi pria kejam itu, tetapi setelah 10 hari berlalu, Giselle yang masih ketakutan akan ditangkap untuk dijadikan bahan penelitian. Tiba-tiba menyadari bukankah ini waktu yang sempurna untuk kabur. Dia harus menjauh dari para karakter utama dan hidup dengan tenang. Dengan pemikiran itu, dia memasukkan racun ke dalam sakunya dan berlari mencari kereta kuda untuk kabur. Tapi dia langsung membeku seketika pria itu. Si penjahat telah membuka tokonya tepat di tengah-tengah kota yang dipenuhi oleh para penjaga yang berpatroli. Giselle mundur selangkah dengan kaget dan menabrak dada Raniel. Iya, dia sedikit malu karena ketahuan bolos kerja oleh bosnya. Dia pun terpaksa menjelaskan, aku duduk terlalu lama, jadi aku perlu sedikit olahraga. Lalu racun di sakunya. Aku takut kehausan, jadi aku membawanya sebagai jus. Tepat saat itu, para penjaga yang berpatroli mendekati mereka. Giselle dengan cepat menyembunyikan wajahnya menggunakan syal Raniel. Dengan panik, tapi penjaga yang baru saja bertatapan mata dengannya tiba-tiba berbalik dan pergi begitu saja. Ternyata area itu berada di bawah pengaruh sihir ilusi. Tepat saat dia mengira dirinya selamat, dia teringat kalau dia baru saja tertangkap basah mencoba kabur. Melihat tatapan licik di mata bosnya, Giselle langsung berdiri tegak. Pegawai paruh waktu yang berdedikasi ini akan segera kembali bekerja. Dan dengan itu dia langsung kabur. Tingkah laku Giselle bahkan membuat Raniel tertawa. Setelah kembali ke toko serba ada, Giselle segera menyerahkan hasil pekerjaannya beberapa hari terakhir.
di mana dia mengkategorikan semua racun berdasarkan rasanya. Senyuman usil pun tersungging di wajah Raniel. Dia jadi penasaran, makhluk macam apa sebenarnya Giselle ini? Dia begitu penakut, tapi nekat bekerja untuk seorang penjahat kontradiksi aneh ini membuat Raniel semakin penasaran. Tetapi, saat dia menanyakan identitas aslinya, gadis yang biasanya pemalu itu dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah Giselle. Raniel memutuskan untuk tidak mendesaknya lebih jauh. Giselle mengira dengan pekerjaannya yang hebat, dia bisa mendapatkan kepercayaan si bos. Tapi yang didapatnya hanyalah kecurigaan. Giselle si penakut. Akhirnya memberanikan diri menghadapi bosnya. Dia sudah bekerja sangat keras, tanpa tunjangan apapun, bahkan tanpa gaji sepeser pun. Melihat Giselle yang mengomel, Raniel sekali lagi merasa terhibur saat sihir berdenyut di telapak tangannya. Giselle langsung ciut. Sebenarnya bos, saya bisa kok bekerja tanpa gaji. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul 2 ekor kupu-kupu. Mereka adalah pelayanku. Mereka akan mengawasimu mulai sekarang. Tapi fokus Giselle benar-benar melenceng. Mereka bisa bicara. Apa mereka cuma bicara padamu? Pelit sekali. Aku juga mau bicara dengan mereka. Raniel mengingatkan kalau yang merah punya sayap beracun dan yang biru menembakkan jarum pelumpuh, tapi peringatannya sama sekali diabaikan. Lagi pula, Giselle memang kebal terhadap semua racun. Tepat saat itu, Raniel juga teringat kalau Giselle pernah bilang bahwa dia bisa melihat masa depan orang-orang penting. Raniel pun bertanya, seberapa banyak yang kau tahu tentang Anne, dan kenapa kau ingin bekerja padanya? Tapi Giselle hanya berpikir dalam hati, kalau aku mengikuti penjahat terkuat, aku pasti akan aman. Tetapi, setelah mendengar usulannya untuk menjadi pencicip racun, Raniel langsung menolaknya mentah-mentah. Membayangkan gadis itu menggigit camilan lezatnya setiap hari terlebih dahulu. Membuat Raniel sama sekali tidak rela. Dia menyuruh Giselle untuk patuh menjaga toko saja. Dan berjanji akan membayar gaji 250 per bulan. Dan dengan begitu, kehidupan biasa Giselle di minimarket dimulai kembali. Namun, kehidupan yang monoton membuatnya ingin melihat dunia luar. Giselle memindahkan sebuah bangku kecil dan duduk di tepi ilusi, memandangi pemandangan. Giselle yang asli sudah bukan lagi bagian dari cerita, dan sepertinya satu-satunya cara agar dia tetap aman adalah dengan tetap berada di dalam toko. Tepat saat dia memikirkan hal itu, kedua kupu-kupu itu mulai bergerak gelisah. Tetapi imajinasi liar Giselle membuatnya berpikir bahwa kedua kupu-kupu itu sedang musim kawin. Mengikuti arah kupu-kupu itu, dia terkejut saat menemukan wajah baru di antara para penjaga rambut emas yang menyilaukan. Dan baju zirah ksatria dari logam yang berkilau, dia terlihat persis seperti pemeran utama pria dari novel. Dylan, tunggu, bukankah itu Dylan sendiri? Penemuan yang mengejutkan ini langsung membuat Giselle resah. Dia meraih bangkunya dan lari tunggang langgang. Ternyata Dylan memiliki mata kebenaran, yang membuat sihir ilusi tidak mempan padanya. Giselle berlari ke minimarket, berjongkok di sudut dan memanggil bosnya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Jika pemeran utama pria menangkapnya, dia pasti akan dieksekusi. Karena pemilik asli tubuh ini telah mengancam nyawa pemeran utama wanita. Tepat saat itu, sebuah gedoran terdengar dari belakangnya. Suara berirama itu memukul-mukul. Seperti palu di jantung Giselle. Atmosfer aneh yang menekan itu membuat Giselle merasa sesak napas. Untungnya, sesaat kemudian, gedoran itu berhenti. Giselle mengintip melalui celah pintu dan melihat kalau itu adalah kurir pengantar barang toko. Dia sedang mengumpat dan memarahi Giselle karena bermalas-malasan saat bekerja. Ternyata dia membutuhkan bantuan Giselle untuk memindahkan barang-barang yang baru saja datang. Tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun juga, dia adalah anak magang di toko itu. Tepat saat itu, Giselle menyadari bahwa para penjaga yang sebelumnya berkumpul tampaknya telah menghilang. Dia naik ke atas, gerobak, dan saat tangannya menyentuh muatan, sebilah pedang panjang tiba-tiba menempel di lehernya. Ternyata si kurir mengincarnya demi hadiah sayembara. Dia telah mengkhianati Giselle tanpa ragu sedikit pun. Gerobak itu melaju tak terkendali melewati kota. Tetapi pedang tajam Dylan tetap terarah pada Giselle. Menatap wanita di hadapannya, dia tampak dipenuhi oleh amarah yang luar biasa. Ternyata, mengenai pengorbanan Giselle untuk memanggil iblis, dia tidak bisa menoleransi sihir hitam yang menguasai kekaisaran dan bertekad untuk membakar Giselle menjadi abu dengan sihir suci. Kedua pelayan di sampingnya melancarkan serangan. Tetapi bubuk beracun itu tidak mempan pada sang pemeran utama pria. Dylan hanya mengayunkan pedangnya.
Dan kedua makhluk sihir itu langsung musnah. Tepat saat Giselle jatuh dalam keputusasaan. Detik berikutnya, sebuah lingkaran sihir yang berdenyut muncul di bawah kakinya. Di bawah hantaman sihir hitam yang kuat, terdengar suara dentingan logam. Sementara, dua tentakel mencengkeram tubuh Dylan dengan kuat. Mereka langsung melemparkannya sejauh 800 meter. Giselle berdiri dengan gugup, hanya untuk mendapati Rene berdiri tepat di belakangnya. Dia langsung tegang dan buru-buru berkata bahwa dia tidak berusaha kabur. Tetapi dia menjawab dengan lembut, "Aku tahu semuanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi padaku." Suasana menjadi ambigu. Dengan mudah dipatahkan oleh Giselle. "Maaf, aku tadi lari terburu-buru dan tidak ada yang menjaga toko." Tapi tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di kepala Giselle. Dan dia dengan cepat berterima kasih pada Rene karena telah menyelamatkan hidupnya. Tapi Raniel memasang ekspresi mengejek di wajahnya. "Kenapa kamu memperlakukan Dylan seperti orang asing? Kamu tahu kan, kalau dulu kamu sangat mencintai pria itu?" Mendengar itu, momen semangat Giselle langsung digantikan oleh sikap tertutup seumur hidupnya. Kenangan yang terkubur tiba-tiba menyerang Giselle. Dari cerita aslinya, dia adalah penggemar setia Dylan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Giselle terus berakting dengan cepat memasang ekspresi patah hati. Tapi Raniel yang ada di hadapannya hanya berbalik badan dan saat lingkaran sihir menyala, mereka berdua kembali ke toko serba ada. "Sekali lagi, tempat ini sekarang telah ditemukan oleh Dylan. Jadi, mereka harus memindahkan semuanya ke lokasi baru secepat mungkin." Tapi Raniel tidak senang dengan pertemuannya dengan Dylan. "Kamu begitu bersemangat untuk tahu bagaimana kabar pria itu." Melihat wajah Raniel yang muram, sisi penakut Giselle muncul kembali. Raniel memanggil Giselle untuk mendekat. Dia pikir Raniel akan menunjukkan sesuatu yang menakutkan. Tapi Raniel hanya mengulurkan tangannya. Perlahan mengelus lembut luka di leher Giselle. Momen singkat kontak mata itu membuat Rona merah. Muncul di wajah Giselle. Giselle dengan cepat berkata, "Itu bukan apa-apa," dan kemudian mulai mengutuk Dylan. Berbicara tentang membakar iblis itu, dialah yang seperti iblis. Tapi dia langsung membeku begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia melihat Raniel merasa puas, dan kenangan yang terkubur itu kembali menyerang karakter, yang baru saja dia bangun kembali runtuh. Tapi Raniel sepertinya tidak peduli sama sekali. "Jadi, kamu tidak akan memanggilnya dengan nama konyol itu lagi, sayangku, kan?" Giselle mengira Raniel hanya merasa terganggu. Karena dia menyukai protagonis dari pihak lawan. Dia tidak tahu bahwa pria di hadapannya sebenarnya adalah Winnie. Dia sangat ingin menemukan Winnie agar bisa dilepaskan. Bahkan, jika pria itu kakinya patah hari ini, dia akan kembali besok dengan para prajurit untuk menghancurkan tempat ini. Lalu, dia menarik Giselle mendekat. "Kalau begitu, ayo pergi." Sebuah lingkaran teleportasi merah menyala dan mereka berdua tiba di sebuah kota yang jaraknya ribuan kilometer. Tapi sihir teleportasi jarak jauh itu membuat Wayne sangat lemah. Setelah menunjukkan sebuah kamar untuk Giselle, dia pergi. Dan Giselle akhirnya punya waktu untuk beristirahat sambil mengingat kembali kejadian sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Dia merasa lebih aman berada di sisi Rene. Sementara itu, Wayne kembali ke organisasi Awan Hitam. Setelah mengetahui bahwa Dylan tidak mati, untuk menghadapi Ordo Ksatria, dia mulai membuat persiapannya sendiri. Semua orang cukup terkejut dengan hal ini. Pemimpin mereka, yang selalu tegas dan kejam, rela berkorban sejauh ini demi seorang wanita, bahkan sampai seorang diri, menyelesaikan teleportasi jarak sangat jauh, yang biasanya membutuhkan banyak penyihir untuk bekerja sama, hanya untuk membawanya kembali. Tapi Wayne menjelaskan dengan santai, "Dia sudah menjadi karyawanku." Dalam sekejap mata, Wayne pergi ke kamar Giselle. Jarinya dengan lembut menyusuri rambutnya. Meskipun membawanya berarti akan ada lebih banyak masalah, dia tetap mengikuti kata hatinya untuk menjaga Giselle di sisinya. Mungkin waktu akan membuktikan segalanya. Sementara itu, yang terluka, Dylan sedang dirawat sambil menatap tajam Giselle yang kini bersekutu dengan penyihir kegelapan. Tatapan penuh racun bersinar di matanya. Dia bersumpah akan membakar Giselle menjadi abu dengan api penyucian. Pada saat itu, para penjahat dalam novel semuanya berkumpul di toko serba ada. Ada apoteker Sullivan, pendekar pedang sihir yang sangat kuat Gilbert, dan pria serta wanita parubaya yang dikenal sebagai tangan kanan dan kiri Winnie. Vindria dan Pedro melihat orang-orang di depannya.
Giselle resmi menjadi fangirl yang terpesona. Rasanya seperti novel itu menjadi hidup dan para karakter penjahat dari cerita asli ini sedang dengan teliti merapikan koper Giselle untuknya. Kontras antara kekuatan dan tindakan mereka ini membuat Giselle benar-benar tercengang. Setelah mereka selesai, Sullivan menjelaskan situasi saat ini pada Giselle. Dia mengelola sebuah rumah sakit untuk para penjahat. Tepat di sebelahnya, laboratorium Vindria ada di lantai 2 dan Gilbert tinggal di sebelah. Giselle langsung bersemangat. Ini pada dasarnya adalah markas para penjahat. Tepat saat itu, Sullivan juga melihat memar. Di leher Giselle luka, yang ditinggalkan oleh sihir putih, memang sulit disembuhkan. Mereka bertiga menjadi geram. Tepat saat itu, Gilbert menyodorkan sebuah bola sihir ke tangan Giselle, menyuruhnya untuk melemparkannya ke wajah musuh jika dia dalam bahaya lagi. Ini adalah barang mahal dari tokonya Giselle. Yang pelit itu tampak enggan, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi gugup. Mata kebenaran milik Dylan seharusnya menjadi rahasia besar, tapi Giselle tidak sengaja membocorkannya. Dia pasti akan memburunya tanpa henti. Melihat ekspresi panik Giselle, Vindria menepuk bahunya. Bahkan jika kami terluka, kami akan melindungimu. Dia dengan lembut mengelus kepala Giselle dan mengucapkan kata-kata yang paling tegas dengan nada yang paling lembut. Kami akan melindungimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bilang, terima kasih. Kata-kata yang begitu lugas itu menyentuh hati Giselle begitu dalam. Air matanya mulai berjatuhan. Seingatnya, ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka akan melindunginya. Air mata Giselle yang sebesar mutiara itu membuat semua orang panik. Mereka dengan cepat berjanji akan memberi pelajaran pada Dylan. Demi Giselle, lain kali mereka bertemu dengannya, Gilbert juga terlihat sangat marah, tapi mereka tidak tahu kehangatan yang dirasakan Giselle di dalam hatinya. Saat itu, untuk pertama kalinya, pandangannya tentang dunia novel ini berubah. Mungkin sesuatu yang terlihat jahat belum tentu benar-benar jahat. Setelah semua orang pergi, Giselle memutuskan untuk menenangkan dirinya. Lagi pula, sekarang dialah satu-satunya karyawan di sini. Dia harus bekerja keras untuk menjadi wanita kaya. Aku harus menggajimu agar kau bisa dapat uang. Kemunculan Wayne yang tiba-tiba mengejutkan Giselle. Giselle, sampai tidak bisa berkata-kata. Kau menggunakan sihir teleportasi padahal ada pintu yang baik-baik saja. Tapi Winnie tidak terpengaruh. Semua orang sudah sadar. Cuma kamu yang bodoh. Tapi sekali lagi, ku dengar kau tadi hanya menangis. Mendengar Wayne mengungkit momen memalukannya yang baru saja terjadi. Giselle langsung membela diri dengan keras. Mataku hanya ingin menangis saja. Mendengar itu, Wayne perlahan mendekati Giselle dan dengan lembut menyodorkan sapu tangan padanya. Pakai ini dulu untuk sementara. Aku akan mencarikan yang terbaik untukmu lain. Setelah beberapa saat, Giselle akhirnya bisa istirahat. Saat berjalan-jalan, tidak hanya ada buah-buahan segar di sekitarnya, tapi ada juga toko kue terbesar dan paling lezat. Dan bahkan deretan kedai makanan keliling yang tak ada hentinya. Tapi tiba-tiba Giselle memikirkan hal lain. Sebuah toko serba ada yang dipenuhi para penjahat. Lokasinya berada di pusat kota yang ramai. Dan ternyata kota ini bernama Van. Sebuah kota yang hanya bisa dimasuki oleh para penjahat. Oleh karena itu, orang-orang di sini tidak memiliki pemahaman konvensional tentang baik dan jahat. Giselle kemudian teringat bahwa markas penjahat terbesar dalam cerita aslinya, Wayne, juga ada di sini. Melihat betapa banyak yang Giselle ketahui tentangnya. Tapi masih belum juga mengenalinya. Wayne bertanya dengan penasaran, sebenarnya seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Wayne? Giselle hanya membaca novel yang menggambarkan Wayne sebagai pria tampan berambut perak. Tapi pria ini jelas-jelas berambut hitam. Apa kamu yakin? Tepat pada saat itu, perutnya berbunyi keroncongan dengan memalukan. Ini adalah pertama kalinya Giselle makan makanan yang begitu banyak sejak dia pindah ke dunia ini. Setelah makan sepuasnya, Giselle berlari dengan gembira di jalanan. Perasaan kebebasan ini membuatnya merasakan kehangatan yang luar biasa untuk kota ini. Senyum Giselle yang bersinar bahkan membuat jantung Wayne berdebar kencang dan wajahnya memerah. Tepat pada saat itu, sebuah kereta kuda yang melaju kencang hampir menabrak Giselle. Giselle pun langsung menarik kembali pemikirannya yang tadi. Tapi Wayne tidak khawatir. Bawa saja Gilbert bersamamu saat kau pergi keluar. Tapi Giselle tahu kalau Gilbert adalah pengawal pribadi Wayne. Mendengar bahwa Gilbert akan melindunginya. Dia masih mengira bahwa Wayne adalah bosnya Raniel. Jadi, dengan mata berbinar-binar,
Dia meminta Raniel untuk memperkenalkan mereka. Kamu begitu ingin bertemu dengannya. Tentu saja, dia kan pria yang luar biasa tampan. Pujian langsung itu membuat Wayne tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Kamu begitu suka rambut perak, apa rambut hitam tidak cukup bagus? Melihat ekspresi malu-malu Raniel, Giselle berpikir, dia pasti hanya cemburu pada ketampanan Wayne. Wayne menjadi terdiam, berpikir bagaimana cara memberitahunya yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, dia teringat sesuatu yang lain. Kamu bilang sebelumnya kalau kamu tahu masa depan beberapa orang penting. Apakah itu termasuk Dylan? Dia akan dibunuh oleh Wayne. Dia tersenyum tipis. Jadi begitulah masa depannya. Kembali ke toko serba ada. Giselle sedang meninjau kembali alur ceritanya. Di bagian pertama cerita, si penjahat Giselle akan tersingkir. Peristiwa yang menyatukan protagonis Vivian, Dylan, dan Wayne adalah pertemuan penyihir kegelapan. Pada saat itu, Giselle seharusnya melemparkan kutukan pada Vivian. Giselle tiba-tiba menjadi waspada. Aku tidak punya kemampuan untuk mengutuk sekarang. Itu artinya para penjahat bisa gagal dan aku akan tamat. Sementara itu, organisasi Dark Cloud telah menangkap seorang pengkhianat. Wayne berjalan perlahan ke depan. Kalian bisa serahkan dia padaku. Setelah menyuruh yang lain pergi, pintu besar itu tertutup perlahan. Wayne memasang penghalang sihir lagi dan mulai berbicara pelan. Berapa banyak sihir yang dibutuhkan untuk mendapatkan rambut perak yang sempurna? Asisten di sampingnya terkejut. Wayne sedikit tersipu. Apakah rambut perak benar-benar begitu tampan dan memesona? Sebagai pemimpin guild sihir hitam, dia memasang ekspresi mabuk kepayang hanya karena memikirkan seorang wanita. Untuk menjaga bucin ini tetap tenang, sang asisten berusaha sekuat tenaga menenangkannya. Padahal, dia tidak tahu kalau hati Wayne sudah sepenuhnya terisi oleh Giselle. Giselle yang dianggap sebagai seorang psikopat. Oleh semua orang, hanya dia yang tahu keunikannya yang luar biasa. Di sisi lain, Giselle sedang menggerutu di dalam tokonya. Saat shift malamnya, ada seorang pelanggan yang duduk di toko sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan pelayan merahnya pun sudah tidak tahan lagi dan mengepakkan sayapnya, siap untuk menenangkan pria itu sekali dan untuk selamanya. Tepat saat Giselle berhasil menenangkan kedua kupu-kupu itu, tangisan pria itu pecah lagi. Giselle sampai kehabisan kata-kata. Inilah kehidupan menyedihkan seorang pekerja. Pada saat itu, Wayne muncul di sampingnya, berhadapan dengan pria ini. Yang muncul di tengah malam, rasa tidak sukanya begitu kentara. Giselle pun buru-buru menjelaskan, dia hanyalah murid Vindria. Mendengar itu, Wayne sadar kalau kecemburuannya terlalu jelas. Lalu dia mengelus kepala Giselle dengan lembut. Mendengarkan Giselle mengeluh tentang pekerjaannya beberapa hari terakhir dengan para pelanggan, yang selalu datang di luar jam kerja, memaksanya untuk lembur. Pada saat itu, Vindria tiba-tiba mendorong pintu. Melihat Wayne membuatnya melompat kaget. Wayne tersenyum dan dengan sopan meminta mereka berdua. Agar hal ini tidak terjadi lagi, Vindria menarik muridnya yang sedang bersandar di meja. Lalu kabur secepat kilat. Giselle menatap Wayne dengan bingung. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini jam segini? Sebenarnya, aku tidak berencana datang. Tapi kamu terlihat lelah. Jadi aku datang untuk melihat keadaanmu. Yah, sekarang aku baik-baik saja. Jadi sebaiknya kamu pergi, kata Giselle, sambil menguap lebar. Tapi Wayne memasang tatapan menggoda. Ini tokoku, kamu mau aku pergi kemana? Wajah Giselle penuh dengan kekecewaan. Di sini hanya ada satu kamar. Apa kamu mau membuatku tidur di lantai Giselle? Lalu teringat kalau dia muncul di tengah malam dan ingin tidur di kamar yang sama dengannya. Wajahnya langsung panik. Aku tidak mau terlibat dalam romansa kantor. Reaksinya yang berlebihan bahkan membuat Wayne terkejut. Dia lalu tersenyum dan berkata, kalau dia hanya ingin Giselle beristirahat selama beberapa hari. Mendengar itu, Giselle langsung memasang wajah menjilat. Bos memang yang terbaik. Wayne hanya menjentikan jarinya dengan santai dan sebuah tempat tidur single muncul. Entah dari mana. Kamu terlalu berisik. Cepatlah tidur. Keesokan harinya, libur hari buruh membuat Giselle menarik kegirangan sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil, sambil bersiap-siap untuk membeli beberapa makanan ringan. Tapi Wayne sudah ada di konter pagi-pagi sekali. Saat melihat Giselle muncul, dia berkata, "Bersiaplah, kita akan sarapan." Tapi Giselle tercengang. Siapa juga yang menghabiskan hari libur bersama bos? Dia hanya ingin membeli beberapa camilan dan bermalas-malasan dengan gembira di kamar. Melihat itu, Wayne berkata, dengan serius, "Kamu adalah seorang buronan sekarang. Di kota ini, banyak musuh lamamu.
yang sedang menunggu kesempatan untuk balas dendam. Selain itu, luka di lehermu masih belum hilang. Kita urus itu dulu. Mendengar itu, Giselle tidak punya pilihan selain berkata, "Aku tahu, tapi ngomong-ngomong, kenapa lukanya masih terlihat jelas sekali?" Setelah sarapan, mereka berdua pergi ke sebuah toko pakaian dan disambut dengan hangat oleh para pegawai. Ini karena Giselle adalah buronan pertama yang berhasil kabur dari Menara Hitam dan di Kota Dosa, Giselle telah menjadi seorang selebriti. Tepat pada saat itu, para pegawai membawakan koleksi terbaru tahun ini. Sebagai seorang bos, membeli pakaian untuk karyawannya untuk pertama kalinya. Tentu saja dia membeli semuanya. Berjalan di jalanan, Giselle memikirkan protagonis paranoid itu dan apakah dia akan terus memburunya. Wayne tidak menjawab, tapi berpikir dalam hati bahwa dia akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan sihir untuk mengirim pakaian yang dibeli kembali ke tempat mereka. Melihat itu, Giselle tiba-tiba kepikiran, bisakah aku belajar sihir juga? Tapi dia terkejut saat tahu bahwa di dunia ini, sihir hitam dan kekuatan suci pada dasarnya adalah hal yang sama. Tapi Giselle nggak bisa ngerti. Jadi, kenapa protagonis di cerita aslinya dengan membawa panji keadilan malah menghukum para penyihir hitam di mana-mana dia ingin bertanya? Lebih lanjut, tapi mereka berdua sudah sampai di tujuan. Inilah tempat yang katanya bisa menyembuhkan lukanya. Tapi Wayne tiba-tiba berhenti. Tepat saat Giselle mau bicara, sebuah ledakan dahsyat menggema. Untungnya Wayne dengan sigap melindungi Giselle dengan sebuah perisai. Mereka mengira akan ada serangan lanjutan, tapi semua di sekitar mereka hening. Seorang pria berkacamata merangkak keluar dari reruntuhan di depan mereka. Ternyata bom yang sedang dia kembangkan. Meledak secara tidak sengaja, Wayne jadi speechless. Tapi mau gimana lagi, dia nggak bisa marah sama orang yang cengar-cengir begitu. Melihat senyum cengengesan pria itu, Wayne terpaksa melepaskannya begitu saja. Setibanya di lantai 2, pria itu menekan bel dengan sopan, tapi lama sekali tidak ada jawaban. Wayne pun langsung membuka pintunya, dan pemandangan di hadapannya membuat Giselle shock. Kamar yang gelap itu dipenuhi dengan segala jenis benda terkutuk. Baru melirik sedikit saja, sudah membuat Giselle ketakutan setengah mati. Sampai dia refleks memegang lengan Wayne. Wayne menendang sebuah boneka kutukan, tapi kaki Giselle masih saja gemetaran hebat. Melihat hal itu, Wayne menatap Giselle sambil tersenyum. Mau aku gendong? Wajah Giselle seketika itu juga memerah. Kakinya yang tadinya gemetaran langsung jadi kuat dan kokoh. Dan dia melompat 2 kali untuk menghindari tangan Wayne. Gerakan ini bahkan membuat Wayne yang sudah sangat berpengalaman itu terkejut. Giselle panik dalam hati. Aku tadi makan siang porsi 10 orang dan ini belum turun semua. Dia nggak boleh lihat perut buncitku. Keduanya perlahan memasuki ruangan dan seorang wanita tua muncul di hadapan mereka. Nenek itu sedang fokus membuat sebuah item. Wayne menghampirinya dan berkata, "Aku datang." Wayne yang biasanya sangat dingin, sekarang tampak seperti anak kecil yang manja. Setelah percakapan singkat, nenek itu melihat kutukan di leher Giselle. Sekilas saja sudah terlihat kutukan sihir. Suci tidak akan mudah untuk dihilangkan dalam waktu singkat. Untuk menghindari pelacakan, si nenek berbalik dan mulai membuat sebuah item. Sejumlah besar kekuatan sihir langsung memenuhi seluruh ruangan. Item itu membutuhkan 3 lapis sihir yang ditumpuk dan proses pembuatannya akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Mereka berdua baru saja akan berbalik untuk pergi, tapi si nenek tampak lemah dan tak berdaya. Nak, bisakah kau bantu nenek memasukkan benang ke jarum ini? Tolong. Wayne baru saja akan menolak demi Giselle. Tapi Giselle malah menawarkan diri dan maju untuk membantu Wayne. Langsung merasa pusing. Datang. Setelah kembali ke toko ke-10 jari, Giselle jadi kaku dan lemas. Ternyata nenek yang kelihatannya rapuh itu punya kebiasaan aneh, yaitu suka melihat orang lain menderita. Mereka berdua menghabiskan sepanjang sore hanya untuk memasukkan benang ke jarum sebelum akhirnya diizinkan pergi. Sambil melihat lehernya di cermin, Giselle mulai cemas. Apa? Kutukan pelacak ini akan menarik pembunuh bayaran yang tak ada habisnya. Dia sempat khawatir sejenak, lalu menatap Wayne dengan ekspresi serius. Tepat ketika Wayne berpikir, identitasnya akan segera terbongkar saat keduanya saling bertatapan. Giselle tidak mengecewakan ekspektasi kita. Kamu dipecat ya? Iya kan, anggota organisasi macam apa yang kerjaannya keluyuran di jalanan seharian? Wayne hanya bisa mengangkat sebelah alisnya speechless. Dia pun sadar kalau ini cuma akal-akalan Giselle untuk mengambil kembali makanannya. Dia pun tertawa dan mengembalikan camilan itu.
Sambil memandangi punggung Gisela yang menjauh, dia pun termenung. Sinar matahari senja menerobos masuk ke dalam ruangan. Momen-momen santai dan nyaman selalu berlalu begitu saja. Giselle berada di kamarnya sepanjang sore. Dan Wayne pun bertanya-tanya, apa butuh waktu selama itu untuk menghabiskan camilan? Dia berjalan ke pintu kamar Giselle dan melihatnya tidak tertutup rapat. Terdengar suara rintihan minta tolong dari dalam. Wayne langsung bergegas masuk, tapi pemandangan di depannya membuatnya syok berat. Tangan Giselle menggapai-gapai di udara sambil mengigau. Bos mencuri biskuitku. Melihat air mata kecil di sudut matanya saat dia tertidur, Wayne hanya bisa menghela napas pasrah. Dia pun duduk di tepi ranjang, memandangi Giselle yang terlelap dan sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan tumbuh di hatinya. Tempat ini agak terlalu kecil, dan meskipun letaknya di pusat kota, lingkungannya sama sekali tidak bagus. Pikirnya dalam hati setelah beberapa saat, aku harus mendapatkan sebuah mansion seluas 3.000 meter persegi untuk Giselle Wayne dengan lembut menyingkirkan poni. Giselle yang berantakan, menatap wajah yang kini telah terukir di hatinya. Hasrat yang kuat tiba-tiba muncul dalam dirinya. Tapi kemudian, dia melihat bekas memar di leher Giselle dan amarahnya langsung memuncak. Beraninya meninggalkan bekas seperti ini pada Giselle. Kalau saja ada cara untuk menghilangkannya, aku akan melakukannya saat ini juga. Dan tepat pada saat itu juga, mata Giselle perlahan terbuka, melihat ekspresi Wayne yang seolah ingin mencekiknya. Dia pun ketakutan, tapi Wayne hanya tersenyum tipis. Dan Giselle pun langsung sadar kalau dia dikerjai lagi. Meskipun punya kemampuan kebal terhadap segala racun, dia tetaplah seorang gadis lemah yang butuh dilindungi. Tatapan Wayne melembut, akulah yang menyelamatkan nyawamu. Jadi kamu tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Aku akan melakukan semua yang ku bisa untuk memberimu kehidupan yang paling bahagia. Suasana canggung itu membuat Giselle ragu sejenak. Lalu, dia perlahan-lahan duduk. Hey, aku ini karyawan resmi yang terikat kontrak daripada cuma janji-janji manis. Kenapa kamu tidak menaikkan gajiku saja? Mendengar itu, Wayne tidak bisa menahan tawanya. Jiwa yang menarik memang satu di antara sejuta. Dan pesona Giselle memang selalu menawan. Sepertinya, dia juga harus mempersiapkan diri. Setelah Wayne pergi, Giselle melakukan riset mendalam tentang berbagai racun dan kemudian termenung. Dalam cerita aslinya, Giselle mati karena diracun, yang artinya kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh Giselle yang asli. Saat dia sedang asyik melamun, seorang pelanggan tiba-tiba muncul di hadapannya. Meskipun hari itu adalah hari liburnya, pria di hadapannya memohon dengan ekspresi yang sangat berlebihan. Giselle yang tak berdaya pun tidak punya pilihan lain selain membungkuk untuk mengambilkan barang yang dicarinya. Sedikit pun dia tidak tahu kalau pria di belakangnya menunjukkan ekspresi jahat dan mengeluarkan seekor laba-laba beracun. Laba-laba itu langsung menggigit Giselle. Untungnya, Giselle punya kemampuan kebal terhadap segala jenis racun. Tapi dia tidak bisa mengerti apa motif pria itu. Belakangan, dia tahu dari Vintria bahwa pria itu hanyalah seorang apoteker gadungan. Sepertinya kota ini memang benar-benar berbahaya. Malamnya, Giselle merenungkan semua yang telah terjadi sepanjang hari. Jika dia ada di sini, aku pasti akan aman. Saat dia berbisik pelan, di saat berikutnya, udara dipenuhi dengan bubuk sihir. Dan sosok Wayne muncul di hadapannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Menyadari sikap Giselle yang lesu, dia dengan cepat dan cemas bertanya apa yang salah. Tapi 2 ekor kupu-kupu berbicara lebih dulu. Menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah tahu bahwa orang gila itu mencoba menyakiti Giselle, kemarahan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Tapi Giselle hanya menggaruk kepalanya. Karena kekebalannya terhadap racun. Dia juga tidak yakin dengan motif pria itu. Tapi Wayne tidak peduli tentang itu. Baik itu intuisi atau spekulasi, dia akan mempercayai setiap kata yang Giselle katakan tanpa keraguan. Lalu, dia dengan lembut mengelus kepalanya, mengatakan akan segera mengatur seseorang untuk menyelidiki. Saat itu, dia juga khawatir dengan luka Giselle, melihat bekas gigitan di tengkuknya. Rasa sakit yang menusuk menyerang hatinya. Kemudian, dia menempelkan dahinya yang dingin ke luka Giselle. Sentuhan tiba-tiba ini membuat pipi Giselle langsung memerah. Seperti anak kucing yang ketakutan, dia menoleh bingung, hanya untuk menemukan wajah Wayne yang tersenyum. Benar-benar tidak berpengalaman dalam percintaan. Giselle menjadi bingung dan hanya bisa berpura-pura marah lalu lari kembali ke kamarnya. Dan reaksi yang menggemaskan ini membuat tubuh Wayne terguncang karena tawa. Lalu,
Dia bersandar di dekat pintu Giselle. Bukankah kamu bilang ingin bertemu denganku? Aneh Jenny, bersembunyi di balik pintu. Giselle tertegun. Dia benar-benar mendengarku. Keesokan harinya, Wayne sudah menyiapkan sarapan. Ngomong-ngomong, dia belum pernah melihat bosnya bekerja. Dia bertanya sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Sebenarnya apa pekerjaanmu? Pekerjaanmu pasti tidak terlalu penting, karena kamu kelihatannya tidak melakukan apa-apa seharian. Wayne menghela napas, tapi tidak banyak menjelaskan. Setelah sarapan, Wayne pergi sendirian. Dia pikir Wayne pergi untuk bekerja, tapi Sullivan datang, berlari dengan cemas dan berkata, dia sebenarnya pergi untuk membuat masalah dengan pria itu. Sementara itu, di toko obat, wajah Wayne tampak muram. Ku dengar, kau telah mengganggu karyawanku. Bagaimana caramu ingin mati? Aneh, tapi pria itu menjadi semakin putus asa. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak akan bertemu Giselle. Jadi, ritual terlarangnya berhasil. Kan, mendengar itu, gelombang sihir tiba-tiba meledak. Niat membunuh yang kuat muncul dari Wayne, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Pria di hadapannya ini sepertinya mengetahui sesuatu. Apoteker itu bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mengingatku? Ternyata ritual terlarang yang disebut kejatuhan bintang adalah sesuatu yang diberitahukan pria ini kepada Giselle. Wayne mengamati pria itu berbicara sendiri, dan suasana tiba-tiba menjadi aneh. Sedikit pun dia tidak tahu bahwa Giselle dan dua orang lainnya sudah tiba di luar pintu. Giselle berniat menghentikan tindakan kekerasan Wayne, tapi tak disangka dia bertemu dengan penggemar berat dari organisasi Awan Bebek. Tingkah laku wanita itu aneh. Dan dia menuduh Giselle sebagai seseorang yang hanya mengandalkan penampilan. Giselle tidak terima dengan penghinaan semacam itu dan langsung berdebat dengannya. Sementara itu, di dalam toko, pandangan Wayne juga melihat Giselle. Dia menjadi semakin penasaran tentang apa yang telah dipanggil oleh Giselle. Tapi kemudian dia menyadari pisau yang wanita di hadapan Giselle, sembunyikan di belakang punggungnya. Seketika, dia memanggil Pedro dan memerintahkannya untuk menangkap bajingan itu. Pada saat yang sama, seorang wanita maju menyerang Giselle dengan sebilah belati. Di saat genting, Wayne muncul tepat pada waktunya, membuat belatinya terbang ratusan meter jauhnya. Beraninya kau menyentuh orangku. Berapa banyak nyawa yang kau punya? Jadi, maksudmu, aku memilihnya secara acak sebagai karyawan? Tanya Wayne. Tidak. Wanita itu benar-benar ketakutan. Suaranya bergetar. Aku tidak mau apa-apa. Lalu, wanita itu lari terbirit-birit. Wayne mendengus dingin, lalu berbalik dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Giselle terkejut. Dia tidak menyangka Wayne akan menanyakan hal itu. Kami? Giselle melirik ke arah dua orang di belakangnya. Ku dengar kau akan mengusir apoteker itu. Wayne menunduk dan bertanya, jadi kau datang untuk menghentikanku? Dia terlihat sedikit tidak senang. Giselle dengan cepat berkata, bukan kenapa, juga aku menghentikanmu. Aku tidak sebaik itu. Aku hanya ingin melihat. Apakah kau baik-baik saja setelah pertarungan itu? Mendengar itu, sudut bibir Wayne perlahan mulai terangkat. Giselle berpikir dalam hati, tindakanku ini agak egois ya. Apoteker itu mungkin tidak bersalah. Giselle baru saja hendak mengintip ke dalam saat pandangannya dihalangi oleh Winnie. Benar juga. Giselle tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, jadi, bos, apa kau sudah menyelesaikan urusanmu sebelum pergi? Ya, jawab Wayne. Saat pemilik toko serba ada, sedang membuat masalah di apotek. Bahkan karyawannya sendiri ikut mengganggu bisnis. Jadi, aku keluar untuk melihat apa yang terjadi. Membuat masalah. Giselle menjadi bersemangat mendengarnya. Bukan, wanita itu yang memulai semuanya. Sebelum dia bisa selesai bicara, Amy melanjutkan. Sebagai karyawan, keinginanmu untuk membantu bosmu itu patut dipuji. Tapi kau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak diminta. Jika kau ingin balas dendam, hajar saja dia. Secara langsung, aku akan menahannya untukmu. Itu bukan masalah besar. Giselle merasa semakin sulit untuk menjelaskan, dan dengan cepat menoleh ke arah Gilbert dan Sullivan. Kalian berdua, ayo, bantu aku menjelaskan. Kalian melihat semuanya, kan? Lalu, keduanya mulai saling lempar tanggung jawab. Sudah kubilang kendalikan emosimu. Kalian berdua pengkhianat. Giselle sangat marah. Kalian, bukannya tadi cuma taruhan. Apakah bos akan mengusir orang itu? Wayne berkata dengan nada tidak setuju. Kau mengajari seseorang
untuk menghabiskan kekayaan keluarga demi taruhan. Ya, Sullivan terdiam. Lalu Giselle membalas, "Apa maksudmu menghabiskan kekayaan keluarga? Aku hanya membeli beberapa cemilan. Orang-orang akan salah paham kalau mendengarnya. Sudah, ayo kita kembali," kata Wayne, sambil merangkul bahu Giselle dengan mesra. "Kita bicarakan sisanya saat sampai di toko." "Oke, Giselle." Giselle cemberut saat mereka pergi. Wayne menoleh ke belakang, melihat situasi di toko. Dia melihat Pedro mengangguk padanya. Segera, sebuah lingkaran sihir menyelimuti area itu. Sesaat kemudian, "Kalian sudah tiba," kata Pedro. "Aku membuat semua orang tetap berada di toko serba ada." Ya, kata Wendy sambil memijat pelipisnya. Sulit sekali menghindari kejaran Light. Ada yang perlu dilaporkan. Maaf, ada sedikit komplikasi, kata Pedro. Komplikasi. Apoteker itu bertanya dengan ngeri. Apa? Siapa kau? Dia menderita amnesia. Jelas, Pedro. Dia kehilangan ingatan selama 3 bulan terakhir. Akan sulit untuk memulihkan semua kenangan. Selama periode itu. Jadi, dia orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wayne tersenyum miring. Aku hanya bisa memastikan bahwa ini bukan sihir hitam, kata Pedro. Aku juga mempertimbangkan kemungkinan kalau ini adalah sihir putih. Tapi sihir putih tidak bisa menghapus ingatan sepenuhnya. Wayne berkata, "Kau tidak bisa seyakin itu. Tadi di toko aku tidak merasakan kekuatan sihir apapun. Dan pria itu terlihat sama sekali tidak berdaya." Jika itu sihir putih, sangat mungkin sihir itu bisa mengelabui mata seorang penyihir hitam. Apa benar ada penyihir putih yang terlibat? Mungkinkah itu Dylan, Vivian, atau orang lain? Pedro melanjutkan, "Begini, meskipun ingatan itu tidak terlalu berguna. Dia sepertinya punya kesan yang sangat kuat tentang Giselle. Bisa jadi dia ingin menggunakan Giselle untuk memancing semacam reaksi. Orang ini, kata Wayne, tidak boleh dibiarkan pergi. Jika bajingan itu muncul di hadapanku, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kematiannya. Setelah apa yang terjadi hari itu, katanya apotek itu tutup dan dia juga menghilang dari Vania." Giselle bertanya, "Apa kau yakin?" "Bukan Tuan Bos yang menyingkirkannya," Wayne menyahut. "Mungkin dia hanya tidak mau mengurus toko itu lagi." "Ini salahku, tokonya jadi tutup," Giselle melanjutkan. "Tapi terakhir kali, Tuan menghancurkan semua barang di tokonya." Mendengar itu, Wayne menutup bukunya dengan keras dan berkata dengan kesal, "Itu karena orang itu payah dalam melayani pelanggan. Di tempat seperti itu, menghancurkan beberapa barang bukanlah apa-apa." Giselle menjadi sedikit bingung. Tapi kita tidak punya pelanggan yang menghancurkan barang-barang di toko serba ada kita. Dia menekankan, "Ini adalah toko serba ada dengan izinku. Siapa yang berani membuat keributan di tempat seperti ini?" Giselle bertanya dengan ragu. "Jadi, semua tempat lain itu ilegal." Wayne terus menggertaknya. "Ya, kecuali toko-toko di gedung ini. Semuanya ilegal." Giselle berpikir dalam hati, "Wow, ini benar-benar ibu kotanya para penjahat. Dia bahkan bisa mendapatkan izin pribadi dari bos di tempat seperti ini. Apa Raniel benar-benar orang kepercayaan bos?" Giselle berkata, "Bos, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Kemarin aku mendengar rumor tentangmu. Katanya, kau menyimpan kunci brankas milik bos besar dan sering keluar masuk mansion milik bos besar." Wayne berkata, tanpa minat, "Aku memang sering ke sana." Kata Giselle, "Pantas saja kau bisa bersenang-senang tanpa beban. Apa kau tinggal di rumah bosmu?" "Tidak, aku juga punya mansion sendiri." Wayne bergumam, "Ngomong-ngomong soal mansion, mau berangkat kerja dari rumahku." Berangkat kerja dari mana? Wajah Giselle langsung memerah. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Maaf, sepertinya pendengaranku bermasalah." "Aku pasti salah dengar. Mau berangkat kerja dari rumahku, mansionku, kediamanku." "Bagaimana?" Wayne bertanya lagi. Giselle berkata dengan kaget. "Kau mengajakku untuk tinggal bersamamu sekarang." Wayne bertanya sambil tersenyum. "Apa ada masalah?" "Tentu saja ada masalah." Giselle dengan cepat menyilangkan lengannya dan berkata, "Tidak pantas bagi seorang pria dan wanita dewasa untuk tinggal di bawah atap yang sama." Melihat itu, Wayne pun terpaksa berkata, "Sebenarnya, aku melihat laba-laba beracun di apotek, sama seperti yang menggigitmu." Giselle berkata, kaget, "Benarkah?" "Ya," Wayne berkata dengan yakin, "targetnya sudah pasti dirimu. Setelah kejadian seperti ini, bukankah kau seharusnya lebih berhati-hati di masa depan, selama jam kerja, meskipun ada Gilbert dan yang lainnya di dekatmu? Bagaimana jika seseorang menyusup di malam hari? Orang seperti itu tidak punya rasa hormat sama sekali padaku."
Mendengar itu, Gisela merasakan gelombang ketakutan. Mendengarmu berkata begitu. Mungkin lebih baik aku pindah tempat, seperti yang kau katakan. Mendengar itu, Wayne merasa sangat puas. Pikirkan baik-baik lalu putuskan. Aku harus menyiapkan beberapa hal. Aku akan segera kembali. Kembali ke kamarnya. Kedua kupu-kupu itu terus berdengung. Di telinga Giselle, mansion Tuan sangat megah. Mansion Tuan super mewah. Taman di mansion Tuan Adalah taman sihir terindah. Giselle sedikit kehilangan kata-kata. Mereka benar-benar mendesakku. untuk tinggal di rumah Tuan dengan segala cara yang memungkinkan. Tepat pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang pecah. Kedua kupu-kupu itu tiba-tiba panik. Ada apa dengan kalian berdua? Gisela bertanya cepat. Kupu-kupu itu berkata dengan cemas. Sihir pertahanannya telah hancur. Apa? Gisela melompat dari kursinya. Seseorang menerobos masuk ke toko. Cepat sembunyi. Cepat. Mendengar itu, Gisela dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, Suara langkah kaki mendekat, diikuti oleh sebuah suara yang bertanya, "Ada orang di sini?" Tidak ada siapa-siapa. Gisela membekap mulutnya dengan tangan. berusaha untuk tidak bersuara. Sihir putih. Itu sihir putih. Kedua kupu-kupu itu berteriak. Setelah teriakan itu, Gisela melihat serpihan kedua kupu-kupu itu. Berjatuhan di depan matanya. Aku tidak boleh bersuara. Tuan akan segera tiba. Nanti dia akan menyadari kupu-kupu ini telah diserang. Sebelum itu, halo. Sebuah wajah tiba-tiba muncul di depannya. Giselle. Di detik berikutnya, Lengannya dicengkeram dan dia diseret keluar. Gisela berjuang sekuat tenaga. Tetapi sia-sia. Maaf, toko kami masih belum buka, kata Giselle dengan suara gemetar. Masuk tanpa izin seperti ini adalah tindakan menerobos. Apa? Gadis itu tertawa. Anggap saja aku sebagai teman yang datang bermain. Kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Bukan kamu adalah orang yang membuat masalah. terakhir kali. Giselle mengenali gadis di hadapannya. Kali ini kamu tidak lupa, kata gadis itu sambil mengangkat tangannya. Lalu mendorong Giselle ke belakang dengan kuat. Giselle menjerit kesakitan. Gadis itu berteriak. Lagi pula, aku tidak bisa membunuhmu, jadi jangan terlalu takut. Menghancurkan sihir di pintu itu menghabiskan banyak sekali energiku. Pria sialan itu, aku tidak menyangka dia memasang mantra sekuat ini di sini. Gisela bertanya, siapa kamu? Gadis itu berhenti. Kamu tidak mengingatku. Aku tidak bicara tentang wanita ini. Kata Gisela lantang. Aku bicara tentang kamu yang sedang mengendalikan. Wanita ini aneh, gumam gadis itu. Giselle tidak sepintar ini. Dia tidak melakukan ritual terlarang seperti yang kuperintahkan. Apa? Giselle terkejut. Ritual terlarang. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis itu mulai berbicara pada dirinya sendiri. Jadi, efek sampingnya menyebabkan perubahan kepribadian. Dan apa yang dia panggil? Manusia biasa. Dan aku tidak merasakan kekuatan sihir yang memikat itu. Apa yang terjadi? Gadis itu tiba-tiba berteriak. Bukankah sudah kubilang kau harus terlihat menggoda? Kau harus menjadi umpannya. Pria itu berhasil mendekati Renael dan memancingnya keluar patut diacungi jempol. Tapi itu saja tidak cukup. Giselle dengan cepat melepaskan diri. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau bilang aku adalah umpan untuk dimakan. Giselle bertanya dengan ketakutan. Apa yang baru saja kudengar? Apa aku memahaminya dengan benar? Jadi, ada seseorang yang mengendalikan Giselle dari balik layar. Siapa dia menghasut untuk menggunakan ritual terlarang? Sebenarnya, orang lain. Dan target ritual terlarang itu adalah Reniel. Aneh. Lanjut gadis itu. Bagaimana kau masih hidup? Ada bubuk racun di seluruh tempat ini. Aku baru saja akan menanyakan hal yang sama. Pikir Giselle dalam hati. Sendiri, gadis itu terus bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, kekuatan yang didapat Giselle dari ritual terlarang itu ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Pada saat itu, ucapan gadis itu dipotong oleh Winnie. Cukup sudah. Sebuah sihir hitam yang kuat pun muncul. Dan gadis itu terlempar ke samping. Bos, melihat penyelamatnya, Giselle langsung berseri-seri. Lalu, dia bangkit dan berlari ke arahnya. Kenapa lama sekali? Kupu-kupunya sudah mati dari tadi. Bukan, maksudku, syukurlah. Kamu datang tepat waktu tepat. Saat dia hendak menggapainya. Wayne mundur selangkah. Giselle menatapnya tidak percaya. Bos, Anda bos kan?
Dan kamu Wayne balas bertanya, kamu Giselle. Apa kata Giselle kaget? Tentu saja aku Giselle. Lalu, dia teringat apa yang dikatakan Wayne sebelumnya. Jadi, bahkan untuk bercanda, kamu tidak boleh meniru Giselle. Maka, Giselle berkata dengan nada tegas aku Giselle, pegawai toko serba ada. Setelah hening sejenak, Wayne berkata bahwa wanita itu tidak berniat membunuhnya. Dia hanya mengulur waktu. Tujuan awalnya datang ke sini adalah untuk mendekatimu, karena DIA adalah orang yang mengaktifkan ritual terlarang bersamamu. Bagaimana kamu tahu, tanya Giselle. Aku baru saja tahu. Kamu datang lebih awal dan bersembunyi untuk menguping pembicaraan kami. Kamu bilang, kamu tahu masa depan orang-orang penting. Dan bisa memberitahuku sebagai ganti nyawamu. Kata Wayne, kamu mencurigakan. Suara Giselle mulai bergetar. Mencurigaiku, kamu pikir aku bersekutu dengan orang tak dikenal tadi yang akan menggunakan pengetahuanku tentang masa depan. Untuk menjebakmu. Aku tahu situasinya sangat mencurigakan. Tapi, aku benar-benar tidak melakukannya, kata Giselle sambil menepuk dadanya. Aku tidak ingat apa-apa, tuh. Tentang ritual terlarang, dan aku tidak mengerti apapun yang dikatakan wanita itu. Tapi satu hal yang pasti. Wayne berkata, kamu adalah umpan yang dilemparkan untukku. Giselle tidak bisa membantahnya. Sepertinya itu benar, tapi sepertinya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Lanjut Wayne, orang itu ingin kamu menyelesaikan misi awalmu. Giselle berkata, sepertinya memang begitu. Saat ini, dia juga sangat bingung. Dia tidak tahu sama sekali. Kenapa Giselle mencoba menggunakan ritual terlarang? Karena itu tidak pernah disebutkan dalam novel. Tidak ada informasi tentang ritual itu. Atau tentang penyihir putih yang menghasut Giselle. Karena hal-hal itu tidak penting. Apakah novel yang dia baca benar-benar tentang dunia ini? Akankah dunia ini benar-benar berjalan sesuai alur novel dia? Bahkan tidak ada di novel itu. Saat membacanya, siapa Aki? Kenapa aku menjadi Giselle? Panggil Wayne. Dia berkata, aku tahu. Aku akui situasinya sangat mencurigakan. Tapi aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi bagimu, bos, ini mungkin bukan masalah yang begitu penting. Kan Wayne mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis karena sedih, kata Giselle, menjadi semakin kesal. Setiap kali aku merasa diperlakukan tidak adil atau frustrasi, aku tidak bisa menahan tangis. Orang seperti itulah aku, baik di masa lalu maupun sekarang. Aku selalu mencoba menjalani hidup sepenuhnya dan beradaptasi dengan sekitarku. Tapi kenapa selalu tidak memuaskan? AKU benar-benar tidak menangis karena aku mau. Lalu, Wayne menangkup wajah Giselle dan bertanya, apa kamu takut aku akan membunuhmu? Giselle memegang tangannya, merasa lebih diperlakukan tidak adil. Kalau kamu mau membunuhku, lakukan saja sekarang, aku tidak akan membunuhmu, kata Wayne. Aku, kata Wayne lagi, tidak akan membunuhmu. Giselle, apa? Kamu mau mati? Wayne mengejek. Tidak, Giselle menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wayne berkata sambil menyeka air matanya, rumahnya sudah siap. Rumah tanya. Giselle bingung. Saat itu, dia teringat janji Wayne sebelumnya, aku akan membangunkanmu rumah termewah dan terbesar di dunia. Giselle bertanya dengan kaget, tunggu, apa kamu benar-benar pakai uangmu sendiri? Menyadari, dia salah bicara. Dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Jadi, kamu akan membiarkanku mengejar dalangnya. Kan kamu mau menjadikanku umpan untuk melakukan serangan balik pada mereka. Kan, kalau kamu menahanku di sisimu, mereka pasti akan mengirim orang lain. Aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Bos, sungguh, Wayne merasa sangat tidak berdaya. Sepertinya aku tahu apa yang biasanya dia pikirkan tentangku. Tapi bagaimana kamu bisa terluka separah ini? Aku tidak tahu, sihir penyembuhan. Wayne menatap tangan Giselle, merasa sedikit cemas. Ini hanya goresan, kecil, kata Giselle dengan santai. Aku hanya perlu mengoleskan sedikit obat. Wayne melihat orang itu di lantai dan bertanya, untungnya wanita ini tidak ingin membunuhmu. Kalau tidak, kamu sudah tamat. Bagaimana kamu bisa bersembunyi di tempat sesempit itu? Giselle juga merasa tidak berdaya. Dia tiba-tiba masuk begitu saja. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Wayne. Kamu berani juga ya. Sampai terus berdebat dengan orang asing. Aku sama sekali tidak berani.
Kata, aku hanya menghadapinya dengan mentalitas seorang karyawan yang sedang menegosiasikan gaji tahunanku. Aku perlu memeriksa apakah wanita ini masih menjadi ancaman. Kamu mundur dulu. Wayne berjongkok dan memberi isyarat pada Giselle. Giselle menjadi sangat bingung dengan ini. Dia jelas sangat mencurigaiku pada awalnya. Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Apa mungkin wajahku yang basah karena air mata meluluhkan hatinya? Kalau dipikir-pikir, aura Riniel melemah drastis saat aku sedang menangis. Bos, apa menurutmu aku cantik? Tanya Giselle. Wayne terkejut dan perlahan menatapnya. Matanya penuh dengan kebingungan. Giselle langsung merasa sangat malu. Kukira dia membiarkanku hidup, karena dia menyukai penampilanku. Sepertinya aku salah. Aku akan mati karena malu sebelum bos membunuhku pada akhirnya. Wayne berkata dengan serius. Tidak, kamu tidak terlalu cantik, tapi caramu menangani berbagai hal sangat luar biasa. Kita belum lama saling kenal, kan? Tanya Giselle. Lalu Wayne menyentuh hidung Giselle dan berkata, kamu terlihat sangat jelek saat menangis. Maaf, kata Giselle. Sedikit kesal karena kejelekanku mengganggunya. Tapi kemudian Wayne mengubah nada bicaranya. Jadi, mulai sekarang, jika kamu benar-benar ingin menangis, kamu hanya boleh menangis di depanku. Kalau kamu marah atau kesal karena sesuatu, jangan bersembunyi di pojokan untuk menangis. Datanglah. Dan beritahu aku, meskipun aku tidak mau melihat wajah jelekmu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Harus diakui. Pada saat itu, jantung Giselle berdebar luar biasa kencang. Kenapa wajahku panas sekali? Giselle dengan cepat menyentuh wajahnya. Tubuhku juga terasa aneh. Lalu, dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Dan sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan wanita ini? Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Kemudian, Wayne berkata, dia sudah mati. Dia sudah mati sejak awal. Karena dia menggunakan tubuhnya untuk menahan sihir pertahanan di pintu masuk toko kelontong. Mustahil dia masih hidup. Giselle merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apa aku baru saja berbicara dengan mayat ya? Wayne mengangguk. Dia bertanya, jadi, apa kamu sudah berpikir untuk tinggal di rumahku? Di saat seperti ini, Giselle langsung setuju. Aku akan pindah ke rumahmu sekarang juga. Sementara itu, di klinik sementara Vivian, kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari lagi. Kata Vivian, terima kasih, Nona Vivian. Apa Anda masih sibuk mengkhawatirkan para pasien? Vivian, kata Veravin, sambil melepas topinya. Vivian berkata dengan gembira, Guru, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membawamu kemari? Apa terjadi sesuatu? Ada apa? Jangan khawatir, kata Veravin. Tempat persembunyian yang kau siapkan untukku masih sangat aman. Aku datang karena penasaran. Apakah kau bertemu Renea lagi sejak hari itu? Tidak, kata Vivian. Menunduk dengan lesu. Aku tidak tahu di mana dia atau apa yang dia lakukan. Kata Veravin. Sejujurnya, kurasa aku sudah menemukan di mana dia berada. Vivian bertanya dengan semangat. Benarkah, Master? Ya, kata Veravin, benih yang kutanam sebelumnya akhirnya bertunas. Vivian bertanya dengan bingung. Benih apa? Ya, benih. Veravin tersenyum. Keserakahan para penyihir hitam akan membawa awan gelap ke dunia. Jadi, aku menanam benih di antara mereka yang bisa membubarkan awan-awan itu. Vivian terlihat sedih. Master, apakah Anda masih bekerja untuk dunia ini? Kata Vivian dengan lesu. Aku berharap bisa menyembuhkan wadah sihirmu yang hancur hari itu dan membantumu mendapatkan kembali sihirmu. Veravin menepuk bahunya. Menenangkan. Jangan katakan itu. Vivian, biasanya ketika sebuah wadah sihir hancur, orang itu akan mati bersamanya. Berkat kaulah aku masih hidup sampai hari ini. Aku hanya menyesal telah kehilangan muridku yang lain. Untuk selamanya. Reniel, faktanya, telah bergabung dengan para penyihir kegelapan. Dia bahkan mungkin sudah menjadi orang kepercayaan Wayne. Vivian bingung. Orang kepercayaan Wayne Reniel. Bukankah itu membutuhkan kemampuan luar biasa? Veravin berkata, kalau dia pasti menemukan caranya, sihir hitam itu sangat jahat. Mungkin dia menggunakan cara yang tidak manusiawi. Tapi itu benar-benar sebuah keajaiban. Begitu wadah sihir hancur, seseorang hanya bisa bertahan hidup dengan terus-menerus dipasok sihir. Jika dia harus menyerap kekuatan penyihir lain untuk bertahan hidup, seperti yang dia lakukan pada kita hari itu, tidak mungkin Dylan tidak menemukannya. Sampai sekarang, sebagai seorang pembunuh, berantai. Bagaimana dia melakukannya?
Mungkin ada cara lain yang tidak kita ketahui? Melihat ekspresi serius Veravin, Vivian tersenyum dan memanggil, "Master." Veravin kembali sadar. "Maaf, kebiasaan lamaku kumat lagi. Mau ku buatkan secangkir teh? Minumlah untuk menenangkan diri." Ya, Vivian bertanya. Tapi, Master, apa maksudmu tadi soal benih yang kau tanam di antara para penyihir kegelapan? Veravin tersenyum licik. "Itu adalah Giselle. Selama kita bisa melacak Giselle, benih kita Kita akan bisa menemukan Renel." Sementara itu, Giselle menatap rumah di depannya dengan sangat terkejut. "Bos, jujur saja, padaku ini sewa jangka pendek. Kan, kau tidak membelinya, kan? Atau ini benar-benar mansion milik Wayne?" Mendengar itu, Wayne terdiam. "Anggap saja ini hadiah darinya. Pokoknya, ini rumahku." Sudah selesai bertanya. "Kalau begitu ikuti aku, akan kutunjukkan rumahnya." Wayne mengulurkan tangannya pada Giselle. Tak lama kemudian, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Giselle berseru, "Wow, besar sekali. Ya Tuhan, apa ini? Wow, porselen ini kelihatannya mahal sekali." Giselle terkagum-kagum dengan semuanya Di sana, tapi dia segera menyadari ada yang aneh. "Tapi, bos, kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Mengelola mansion sebesar ini. Pasti butuh banyak pelayan. Tapi aku tidak melihat satu orang pun selama ini." Wayne berkata, "Bukankah sudah kubilang aku tidak percaya orang lain?" "Mansion ini adalah tempat teraman untukku. Kenapa juga aku membiarkan orang lain tinggal di sini?" Giselle bertanya dengan kaget. "Bagaimana denganku? Kau yang pertama?" Wayne menegaskan, "Kau adalah orang pertama yang tinggal di rumahku. Suasananya seharusnya sangat romantis." Tapi hancur karena satu kalimat dari Giselle. "Apa aku ini pembantu yang tinggal di sini? Apa ini dihitung sebagai kerja paruh waktu?" "Kalau begitu, kita harus menandatangani kontrak baru," teriak. Wayne putus asa pada Giselle. Giselle tertawa. "Aku cuma bercanda. Dengan berada di sisimu, kamu bisa bereaksi cepat saat musuh muncul. Kan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu." "Di mana letak kesalahannya?" Lalu dia bertanya, sambil berjalan-jalan. "Apa kau suka bunga? Ada taman besar di sekitar villa. Mau lihat?" Gadis itu tersipu. Aku mau. Semoga dia tidak sadar. Kenapa Einar terus mengatakan hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti ini? Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah taman. Giselle berpikir, ini pasti taman sihir. Yang dibicarakan oleh kupu-kupu itu, Giselle bertanya, apakah semua yang ada di villa ini terbuat dari sihir? Einar menjawab, "Tidak. Pantas saja dia tidak butuh pelayan," pikir Giselle dan bertanya dengan penasaran. Tapi, apa tidak lelah menggunakan sihir sebanyak itu? Einar menjelaskan padanya bahwa jika sihir disuplai tepat waktu, itu sama sekali tidak melelahkan. Selama pasokannya lancar, Giselle berpikir, apa karena bunga-bunga di taman ini terbuat dari sihir? Jadi, dia bisa langsung mengambil sihir dari mereka. Ngomong-ngomong, vas apa yang ada di tanganmu itu? Aku melihat vas kosong, jadi aku menggunakan beberapa bunga liar yang tumbuh di dekat sini untuk menghiasnya. Tidak buruk kan, Giselle? Tertawa. "Bos, Anda juga harus meletakkan satu di kamar Anda." "Baiklah." Einar mengulurkan tangan dan mengambil vas itu. Giselle bertanya, "Kau mau meletakkannya di mana?" Einar berkata, "Di kamarku." "Kau ikut denganku ya?" "Ke kamarmu." Giselle terkejut. "Kenapa kita ke kamarmu?" Einar menjawab. "Menurutmu kenapa?" Wajah Giselle langsung memerah. Kamar tidur biasanya tempat untuk tidur. Tapi ranjang bisa digunakan untuk banyak hal lain. Saat itulah Einar bertanya, "Kenapa wajahmu merah sekali? Apa ada yang salah dengan wajahmu?" Giselle buru-buru menutupi wajahnya. Melihatnya seperti itu, Einar tidak bisa menahan tawa. "Tidak perlu malu begitu. Kemarilah, ikut aku. Aku punya sesuatu untukmu. Pegang vas ini sebentar." Tak lama, mereka berdua tiba di sebuah ruangan. Giselle bertanya, "Ini kamarmu?" "Iya." Einar mengangguk. Giselle mengeratkan pegangannya pada vas. "Tapi ini kan kamarmu." Bos Einar mengonfirmasi, "Iya, bahkan tidak ada meja atau kursi. Hanya ada sebuah ranjang." Giselle merasakan perasaan aneh di hatinya. Tidak ada bingkai foto atau hiasan apapun. Ruangan itu terlihat sangat dingin dan kosong. Giselle bertanya, lorongnya dihias begitu indah. Kenapa hanya ada sebuah ranjang? Di ruangan ini, Einar membuka sebuah kotak sambil berkata, "Aku menghancurkan semuanya kecuali ranjangnya." "Bos, bukankah Anda sedikit kejam?" "Sekali."
Itu cerita masa lalu. Bahkan jika hal seperti itu terjadi lagi, kau tidak akan melihatnya di sini. Ambil ini. Einar memberinya sebuah shawl. Shawl untuk menutupi lehermu sudah selesai. Giselle berkata dengan terkejut dan senang. Wow, terima kasih. Einar memberitahunya. Selalu pakai saat keluar. Tidak perlu dipakai di rumah. Giselle bingung. Kenapa tidak perlu dipakai di sini? Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Jelas Einar, karena sihir menutupi seluruh area di sini. Giselle berpikir, aku tidak begitu mengerti apa artinya itu. Tapi setidaknya, ini adalah tempat terpencil yang tidak bisa ditemukan, siapapun kecuali diundang. Kenapa Einar bersembunyi di tempat seperti ini? Mereka berdua segera sampai di dapur. Giselle terkagum-kagum. Wow, ada begitu banyak bahan makanan. Apa kau biasanya memasak sendiri? Einar menjawab, tidak. Aku baru membelinya kemarin. Sebelumnya tempat ini kosong. Giselle penasaran. Lalu bagaimana caramu makan sebelumnya? Aku makan apa saja yang kutemukan. Einar memasang ekspresi datar. Tapi Giselle bereaksi seolah mendengar sesuatu yang mengerikan. Makan apa saja yang kau temukan. Makan itu adalah hal yang sangat penting. Dan sakral. Makanan adalah dasar kehidupan. Einar mengangkat bahu. Sebenarnya, bagi seorang penyihir, kondisi fisik lebih bergantung pada sihir. Makan tidak begitu penting. Tapi Giselle tidak setuju. Keberatan ditolak. Aku memang bukan koki yang hebat. Tapi, aku akan berusaha menyiapkan sesuatu agar kita bisa makan bersama. Dia seperti ini lagi. Wayne menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia begitu berdedikasi melakukan segalanya. Padahal aku tidak pernah memintanya. Aku memberinya hari libur. Tapi dia tidak pernah istirahat dengan benar. Berpikir begitu, Wayne menjentikkan jarinya dan sebuah boneka koki langsung muncul. Giselle bertanya, apakah ini boneka? Benar sekali, kata Wayne. Seorang koki tidak harus manusia. Membersihkan, mencuci, menyajikan makanan, merawat taman. Aku akan menambahkan. Sesuai kebutuhan, Giselle berkata dengan cemas. Apakah Tuan benar-benar tidak apa-apa menggunakan sihir dengan begitu bebas? Bagaimana jika Tuan mulai merasa tidak enak badan seperti terakhir kali? Di sini tidak apa-apa. Kepanaitan, kata Wayne. Karena aku punya taman sihir. Jika tidak ada tempat ini, aku sudah lama mati atau cacat. Giselle tetap bersikeras. Kalau di sini, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan di luar sana? Wayne tidak menjawab. Hanya tersenyum pada Giselle. Giselle pun bergumam pada dirinya sendiri. Apa dia lapar karena terus menelan janjinya sendiri? Sesaat kemudian, Wayne melanjutkan, aku hampir lupa memberitahumu. Setiap hari pada jam kerja, Gilbert akan menunggumu di gerbang mansion. Kamu bisa pergi bersamanya. Dan aku akan menjemputmu sepulang kerja. Mendengar itu, wajah Giselle kembali memerah selama kita tinggal bersama. Dia akan mengurus pekerjaan rumah dengan sihir. Dan bahkan menjemputku pulang kerja setiap hari. Dia seperti seorang suami yang berbakti membantu istrinya. Memikirkan hal itu, Giselle buru-buru menepuk pipinya. Ada apa denganku ini? Suara Giselle mulai bergetar. Sungguh, Tuan telah memikirkan segalanya. Saya benar-benar tidak mengerti, Tuan. Mengapa Tuan begitu baik pada saya? Tuan tahu saya bukan Giselle. Kan Wayne berkata. Aku tahu, Giselle bertanya. Jadi Tuan tidak menganggap saya berbahaya. Kamu sangat berbahaya, kata Wayne, sambil mengulurkan tangannya dan memegang bahu Giselle. Tidak peduli siapa yang telah dipanggil. Ke dalam tubuh ini, aku sangat puas denganmu. Orang yang sekarang berdiri di hadapanku. Kesadaranku. Dan mansion ini, yang pada dasarnya adalah benteng di alam bawah sadarku, telah menerimamu tanpa pertahanan sedikit pun. Kamu sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari yang bisa kamu bayangkan. Lalu Wayne menarik tangannya dan bertanya, sudah selesai berkeliling. Dapurnya, apa kamu mau istirahat? Besok kamu harus bekerja. Dia bilang, aku berbahaya. Apakah itu secara harfiah atau ada makna lain? Giselle sangat bingung. Keesokan harinya setelah insiden laba-laba beracun, aku merasa sedikit takut. Bahkan saat membuka toko kelontong. Tapi dengan adanya 3 penyihir hitam yang bergiliran tinggal di toko. Bersamaku membuatku merasa lebih tenang. Pasti Tuan yang mengirim mereka. Mereka pasti menganggap ini sangat merepotkan. Kupu-kupu merah berkata, Giselle, kamu tidak boleh minum ramuan yang dibuat Sullivan. Nanti kamu bisa diare. Kupu-kupu hitam menambahkan, aku tahu, kalian berdua tidak perlu mengingatkanku. Giselle berkata dengan kesal. Sullivan berkata dengan terkejut,
Wah, kamu bisa berbicara dengan kedua pelayan ini. Giselle menjelaskan. Tuan telah memberitahuku nama mereka, Sullivan. Tidak percaya. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan mereka? Hanya dengan mengetahui nama mereka. Kamu bahkan bukan penyihir. Kamu sangat istimewa. Tapi Sullivan dengan cepat menyadarinya. Sepertinya tubuhmu beradaptasi dengan baik terhadap sihir. Itulah mengapa Tuan membuatmu tetap di sisinya. Namun, Fisik yang bisa beradaptasi, bahkan dengan sihir hitam itu sangat langka. Bolehkah aku meminta setetes darahmu? Tidak. Giselle menolak tanpa berpikir panjang. sayang sekali. Kamu tidak akan diam-diam mengambil darahku kan? Tentu saja tidak. Bagaimana jika aku tidak sengaja melukaimu saat mengambilnya? Bosmu akan membunuhku, kata Sullivan sambil membuat gerakan menggorok leher. Hanya memikirkannya saja. Sullivan ketakutan dan tubuhnya mulai gemetar. Melihat itu, Giselle berpikir, jadi ini bukan hanya imajinasiku. Sullivan, Gilbert dan Vindria. Mereka semua sepertinya berpikir bahwa Raniel sangat sulit didekati. Atau mereka takut padanya. tapi Raniel hanyalah karakter sampingan di dalam novel. Tidak ada alasan untuk begitu takut padanya. Sullivan, kata Giselle pelan, biarkan... Aku bertanya satu hal padamu. Apakah bos kita adalah yang terkuat di antara kalian? Benar sekali, kata Sullivan dengan antusias. Nina, Beliau adalah pemimpinnya. Giselle juga menjadi bersemangat mendengarnya. Aku pikir bosku hanyalah karakter sampingan yang bertanggung jawab atas logistik. Tapi ternyata beliau adalah nomor 1. Jadi, bos kita adalah pemimpinnya. Giselle terus menyelidikinya. Tentu saja. Sullivan mengangguk cepat. Beliau adalah yang terkuat, yang terpenting. Beliau telah menyelamatkan hidupku. Jika beliau tidak memberiku penawar, aku pasti sudah mati. Karena itu aku bertekad untuk membantunya. Giselle menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dalam cerita aslinya, orang yang menyelamatkan Sullivan dan mendapatkan kesetiaannya adalah Wayne. Sullivan melanjutkan, saat ini, akulah yang paling dekat dengan Tuan Raniel. Bahkan lebih dari Gilbert dan Vindria di dalam novel. Orang yang diikuti Sullivan jelas-jelas adalah Wayne. Memikirkan hal ini, Giselle langsung menanyai Sullivan, bos kita adalah orang kepercayaan Wayne. Kamu tidak cemburu. Sullivan bingung. Kenapa aku harus cemburu? Dia berkata dengan penuh kekaguman. Tuan Raniel adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Beliau adalah penyihir alami. Aku mengerti. Giselle lanjut bertanya, apakah beliau lebih hebat dari Vindria dan Pedro? Sullivan berkata kalau mereka berdua bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Jadi beliau lebih kuat dari... Pertanyaan Giselle membuat Sullivan membeku. Giselle, aku... Suara Sullivan tiba-tiba bergetar. Lalu dia tiba-tiba berdiri. Aku baru ingat ada urusan mendesak. Aku pergi sekarang. Giselle menatap tajam ke arah Sullivan. Sementara dua kupu-kupu berkomentar, orang ini tidak punya keahlian maupun kecerdasan. Giselle tersenyum kaku. Aku sedang tidak ingin bercanda. Lalu dia menatap kedua kupu-kupu itu dan bertanya, ngomong-ngomong, kalian berdua, bisa ceritakan tentang bos padaku. Aku merasa benar-benar tidak tahu apa-apa. Kupu-kupu merah bertanya, apa maksudmu? Giselle menjelaskan, seperti apa yang bos lakukan, atau hal-hal tentang kehidupannya. Cakupan itu terlalu luas. Kata kupu-kupu itu, kenapa kamu tidak bertanya langsung padanya? Kami tidak begitu mengerti hubungan manusia, tapi kamu adalah orang pertama. Yang diizinkan Tuan untuk tinggal di kediaman ini. Kalian berdua terlihat sangat dekat. Giselle berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, kau benar. Aku akan bertanya padanya sendiri. Terima kasih. Dan entah kenapa, aku merasa Raniel akan memberitahuku yang sebenarnya. Saat pekerjaan selesai, Wayne, seperti yang dijanjikan, muncul di toko kelontong tepat waktu. Aku datang untuk menjemputmu. Apa terjadi sesuatu? Giselle berkata, bos, Saat itu, dia sedang mencoba memutuskan harus mulai dari mana. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, seolah menemukan sesuatu yang luar biasa. Wayne memegang wajah Giselle dan bertanya, kamu tidak punya kelopak mata ganda, kan? Giselle mundur selangkah. Tidak punya kelopak mata ganda maksudnya. Giselle dengan cepat mengambil cermin untuk melihat. Kurasa tidak. Wayne mengulurkan tangan dan mengambil cermin itu. Ngomong-ngomong,
Tokonya sudah dibersihkan dengan rapi. Ya, aku hanya ingin bercermin sebentar, kata Giselle. Tapi saat dia mengulurkan tangan, Wain menggunakan sihir untuk melenyapkan cermin itu. Kalau begitu ayo pulang. Apa kamu tidak mau mencoba makan malam yang sudah disiapkan boneka Giselle? Menatap tangan Wayne yang terulur dan berpikir, dia sudah datang jauh-jauh untuk menjemputku. Mungkin aku sudah terlalu lama di sini. Jadi, dia meletakkan tangannya di tangan pria itu dan berkata, "Baiklah." Tepat pada saat itu, pintu toko terbuka. "Apa ada orang di sini?" Pedro bergegas masuk. "Anda di sini." Tuan Daniel Pedro berkata dengan terengah-engah, "Nona Giselle juga ada di sini." Wayne memandang Giselle dan berkata, "Pedro, aku tidak tahu apa yang kamu butuhkan, tapi tolong keluar dari sini." Sebelum dia selesai bicara, orang lain bergegas masuk. "Tuan, gerbangnya sudah hancur. Sebenarnya siapa pria ini?" Giselle merasa putus asa. "Tunggu dulu, pria ini berambut perak." Dan wajah yang seolah berkata, "Jangan macam-macam denganku. Bukankah ini deskripsi penampilan Anne? Mungkinkah dia Anne? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan, sekarang kita harus..." Sebelum pria berambut perak itu selesai berbicara, dia disikut dengan keras. Dirusuknya oleh siku Pedro. Pria berambut perak itu berkata dengan kesakitan, "Itu pasti ulah karyawan gila itu. Dia pasti sudah melukai Giselle." Giselle menelan ludah. Bagaimanapun, orang yang kukira Wayne memanggil Renel dengan sebutan Tuan. Kalau dipikir-pikir, Renel bisa dengan mudah menggunakan sihir yang kuat, mengirim trio penjahat ke sana. Dan dia tidak punya hubungan yang baik dengan Dylan. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Tidak, kepalaku rasanya mau meledak. Aku akan menunggu di ruang belakang saja. Giselle berbalik dan berkata sambil mundur, "Tolong, kalian bertiga bicara saja satu sama lain." Wayne menahan tangannya dan bertanya, "Kamu mau kemana?" Pria berambut perak itu bertanya, "Apa kau akan membawa karyawan gila ini?" "Ya," Wayne mengangguk. Pria berambut perak itu menggerutu. Bagaimana kalau kegilaannya itu menular? Sebelum dia selesai bicara, Pedro mencengkeram bahunya dari belakang dan berkata, "Ini darurat. Buka saja dulu." Gerbang ruang waktu. Sesaat kemudian, sebuah gerbang ruang waktu terbuka. Giselle menatap tangan, yang menggenggamnya erat dan bertanya, "Kita mau kemana? Anda sungguh tidak perlu membawaku. Aku tidak bisa membantu apa-apa." "Tidak," Wayne menolak. "Jadi, bagaimana rasanya bertemu langsung dengannya? Rambut perak berkilauan dan wajah yang tidak akan pernah kau lupakan hanya dalam sekali lihat. Bukankah itu yang kamu katakan? Kau tidak memberitahunya apa yang kukatakan. Kan tentu saja, tidak. Untuk apa aku melakukan itu akan jauh lebih berkesan. Jika datang langsung darimu, wah, kau benar-benar menyuruhku mengatakannya di hadapannya. Jahat sekali," kata Giselle. Wayne sangat puas dengan reaksinya. "Bagus, aku lega. Akhirnya, kamu sadar betapa jahatnya aku," tanyanya. "Jadi, ada hal-hal yang kau pahami. Tanpa perlu aku jelaskan." Kan Giselle menelan ludah dan berkata, "Semua orang mengira Wayne adalah bosnya. Tapi sebenarnya Anda adalah bos yang sesungguhnya." "Kan benar." Wayne mengangguk. "Memang begitu." Giselle tertegun sejenak. "Aku berada tepat di samping penjahat tanpa menyadarinya. Aku bahkan sudah bilang pada diriku sendiri untuk tidak terlibat dengan penjahat. Tapi si penjahat dalam buku itu ternyata adalah Wayne, pria tampan berambut perak." Wayne mengulurkan tangan dan menyentil dahi Giselle. "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu sendirian di sini. Sekarang setelah kau tahu yang sebenarnya..." Giselle terus mengangguk mendengar perkataannya. "Ya, kurasa begitu. Lagi pula, sekarang aku sudah tahu rahasianya. Dia tergagap. Bos, bukankah..." "Kontrak kerja standar punya klausul kerahasiaan. Kemana pun aku pergi, aku tidak akan pernah membocorkan apapun. Tolong, aku mohon pada Anda, ampuni nyawaku." Wayne tertawa terbahak-bahak, dan aku tadi sedang berpikir, apa yang akan kau katakan? Giselle mengeluh dalam hati, "Aku sudah menyatakan kesetiaanku. Jadi apa dia sedang mengejekku? Sekarang aku mengerti. Pakai ini dulu," kata Anne. Sambil memberikan sebuah jubah. "Apa ini?" tanya Giselle. Setelah melihat Giselle memakainya, Anne berbalik dan berkata, "Tidak baik menarik perhatian. Tetaplah di dekatku." "Tunggu," Giselle bertanya dengan keras. "Kita mau kemana sekarang?" "Tidak tahu, bukan aku yang membuka portal ini," kata Anne dengan santai. Apa Giselle panik? Bagaimana bisa kita masuk begitu saja? Kalau kita bahkan tidak tahu tujuannya kemana pada saat itu. Wayne sudah berdiri di depan portal. Dia mengulurkan tangannya dan berkata,
pegang tanganku. Giselle ragu sejenak melihat itu. Ain berbalik seolah akan pergi. Kalau kamu mau terjebak di celah, di ruang dan waktu, kamu bisa pergi sendiri. Ketakutan. Giselle berteriak cepat. Tunggu dia maju dan memegang lengan pria itu dengan erat. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat. Sekarang aku terlibat dengan semua karakter penting di buku ini. Hidupku benar-benar sudah tamat. Melihat Giselle yang gugup, Wayne tertawa kecil, pegangan yang erat. Setelah kilatan cahaya, kelompok itu menemukan diri mereka di lingkungan yang aneh. Giselle melihat sekeliling dengan kaget. Tempat apa ini, kemarilah Giselle. Wayne kembali mengulurkan tangannya padanya. Giselle menurut dan meletakkan tangannya di tangan pria itu. Tapi di dalam hati dia sangat ketakutan. Apa ini akan baik-baik saja? Semuanya bergerak lebih cepat. Mendengar keributan di sekitar, Giselle tidak bisa berhenti berpikir. Semua orang kelihatannya sibuk sekali. Apa aku benar-benar boleh ada di sini? Tepat saat Giselle akan bertanya di mana dia berada, seseorang berlari sambil berteriak, "Tuan Wayne!" Jantungnya berdebar kencang. Tuan Wayne pria berambut perak itu bertanya dengan suara dingin. "Ada apa? Wow!" pikir Giselle. Cukup terkesan. Aktingnya luar biasa. Siapapun yang tidak tahu, pasti akan mengira dialah bosnya. Ada masalah yang butuh konfirmasi Anda? Baiklah, ayo pergi sekarang. Lalu pria berambut perak itu berbalik ke arah Ain dan memerintah. Kamu masuk ke dalam dan bantu Pedro. Giselle ternganga. Dia menyuruh-nyuruh bosnya. Meskipun ini hanya sandiwara, apa tidak apa-apa memperlakukan penjahat sesungguhnya seperti ini. Namun, Raniel terlihat sama sekali tidak peduli. Giselle berpikir dalam hati, aku benar-benar tidak mengerti logika dunia ini. Keributan di sekitar terus berlanjut. Apa penawarannya sudah diurus sudah. Dan bersihkan organisasi bawah tanah dengan cepat. Mengamati mereka. Giselle berpikir dalam hati. Semua orang kelihatannya sibuk sekali. Mungkin aku harus membantu. Giselle melepaskan tangan Wayne dan berkata, "Bos!" Tunggu sebentar. Wayne terlihat bingung. Giselle, kamu mau kemana? Giselle berjuang mengangkat sebuah kotak. Sambil berkata, aku hanya merasa harus membantu. Wayne bertanya padanya, apa kamu tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Giselle menjawab, para penyihir kegelapan diserang saat rapat dan sekarang mereka bergegas menghancurkan bukti. Agar mereka bisa meninggalkan tempat ini dan kabur. Benar kan Wayne? Tetap diam dengan ekspresi tidak senang. Giselle berpikir kalau tebakannya benar. Melanjutkan, belum ada yang tahu identitas aslimu. Bos, kita harus tetap menjaga penampilan. Agar kamu tidak dicurigai. Wayne bertanya, kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Apa Giselle bingung? Wayne bertanya lagi, kenapa kamu tidak terkejut dengan situasi ini? Bagaimana mungkin aku tidak terkejut, kata Giselle. Aku terkejut sepanjang waktu. Tapi aku tidak bisa hanya diam saja, tanpa melakukan apa-apa. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Wayne mengulurkan tangan dan mengambil kotak itu dari tangan Giselle. Giselle terkejut sesaat. Lalu, dengan cepat berkata, saya bisa membawanya. Tepat pada saat itu, pria berambut perak itu mendekat dan mendesak dengan suara keras. Kalian berdua cepatlah, pergi bersihkan kantor Tuan Wayne. Mendengar itu, Wayne menggunakan sihir untuk membuat kotak itu menghilang. Giselle berkata dengan cemas, bagaimana bisa Anda membuatnya menghilang begitu saja? Tapi Wayne sama sekali tidak peduli. Tunggu. Bos, tunggu aku. Wayne tidak melambat sama sekali. Jadi Giselle harus bergegas mengejarnya. Giselle berpikir dalam hati, kenapa ada begitu banyak pintu? Jalan mana yang menuju ke kantor? Tiba-tiba, Wayne berhenti. Giselle, yang mengikuti dari belakang, sontak menabraknya tanpa peringatan. Kenapa dia berhenti begitu mendadak? Giselle benar-benar bingung. Melihat ke depan, dia semakin bingung. Bos, ini kan tembok. Tapi, hanya dengan satu lambaian tangan Wayne. Tembok itu pun terbuka. Giselle terperangah. Wayne berkata, sudah dekat. Baik. Giselle mengangguk. Jantungnya berdebar kencang. Benar juga. Kantor seorang penjahat. Tentu saja tidak akan berada di tempat biasa. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kantor. Kondisi ruangan yang berantakan membuat Giselle tertegun. Meski begitu, dia tetap bersikap profesional dan bertanya, kalau begitu, apakah saya hanya perlu membakar semua dokumen di sini? Wayne menjawab, jangan khawatir tentang itu. Aku akan menggunakan sihir untuk membereskan semuanya sekaligus. Giselle ragu-ragu, tapi Wayne berbalik dan mendekatkan wajahnya. Menurutmu kenapa aku membawamu ke sini? Begini, Giselle memulai. Sebuah peringatan
untuk menunjukkan kepada saya sekali lagi bahwa Anda adalah orang yang berbahaya, dan saya harus berhati-hati. Wayne tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap tajam ke arah Giselle. Dia menjadi cemas. Apakah saya salah? Lalu dia melanjutkan tebakannya, sebuah ancaman. Agar aku tidak banyak bicara, cara untuk menakutiku, atau nyawaku dalam bahaya. Kau benar sebagian, kata Wayne. Giselle merasa dunianya runtuh. Jangan bilang Anda akan membunuhku. Melihat ketakutan di wajahnya, Wayne tertawa. Aku ingin menunjukkan padamu orang seperti apa aku ini. Kau menyuruhku untuk tidak menghadiri pertemuan itu. Sebelumnya, di masa depan, apakah kau tahu bagaimana pertemuan itu akan berakhir? Pertemuan itu, Giselle bergumam. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini dalam cerita aslinya? Pertemuan besar di mana pemeran utama wanita, pemeran utama pria, dan penjahat bertemu berubah menjadi pembantaian di pusat kota. Setelah berpikir sejenak, Giselle berkata, seharusnya sihir kuat. Wayne lah yang membuat Dylan gagal berkali-kali. Benarkah begitu? Wayne tampak sangat puas dengan jawaban ini. Kalau begitu, duduk dan perhatikan, kata Wayne, mendorong Giselle ke sebuah kursi. Giselle bingung. Wayne mengulangi, perhatikan. Giselle segera patuh. Baik, tapi apa yang harus saya perhatikan? Wayne melepas topinya dan tersenyum. Aku, lalu dia berjongkok, meletakkan tangannya di lantai dan mengaktifkan lingkaran sihir. Seketika, cahaya terang yang menyilaukan meledak. Melihat itu, Giselle tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan sihir yang luar biasa. Melihat Wayne, yang rambut hitamnya telah berubah menjadi perak. Mata Giselle terbelalak. Akhirnya saya mengerti kenapa Anda membawa saya ke sini. Bagaimana menurutmu? Tanya Wayne, sambil menyentuh rambutnya. Kau bilang rambut perak itu sangat indah dan menawan, kan? Benar. Wajah Giselle langsung memerah. Dia buru-buru menutupi mulutnya, karena takut akan berteriak. Ketampanan ini benar-benar luar biasa. Wayne yang berambut hitam saja sudah tampan, tapi dengan rambut perak, bagaimana ya bilangnya? Dia sudah melampaui kesempurnaan. Apa Vivian itu buta? Bagaimana bisa dia memilih Dylan daripada pria seperti ini? Aku benar-benar tidak habis pikir melihat Giselle terdiam. Wayne mendekat dan bertanya. Aku bertanya, bagaimana menurutmu? Dia dengan cepat berkata, tentu saja, itu sangat jahat. Bukan itu maksudku. Sangat menawan secara alami. Giselle mengacungkan kedua jempolnya. Menawan? Tanya Wayne dengan bingung. Giselle dengan cepat menjelaskan. Bukan, hanya menawan. Mungkin sedikit nakal, bukan. Maksudku, sangat karismatik, mencolok, begitu indah dipandang mata. Ya, sebuah anugerah dari para dewa. Kau benar-benar pandai menyindir ya, kata Enzo. Terdengar sedikit tidak senang. Apa? Giselle melompat dari kursinya. Bagaimana bisa aku menyindir? Aku tulus kok. Itu perasaan jujurku. Apa kau tidak percaya padaku, bos rambut perakmu? Benar-benar menakjubkan. Lupakan saja, kata Anne sambil berbalik untuk pergi. Kita selesai di sini. Ayo kembali. Giselle bingung. Kembali. Serius kita datang ke sini hanya untuk menunjukkan sihir ini padaku dan menghancurkan beberapa arsip sungguhan? Atau ada hal lain? Saat mereka keluar, mereka mendengar orang-orang berdiskusi. Wow, kuat sekali. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wayne, karena Tuan Wayne sudah memasang penghalang. Ayo cepat, selesaikan beres-beres dan pergi dari sini. Setiap kali aku melihatnya, tidak bisa dipercaya bagaimana satu orang bisa memasang penghalang di seluruh kota. Giselle berpikir, sebuah penghalang. Mungkinkah penghalang itu sepertinya mereka sedang membicarakan Renel barusan? Jadi, dalam waktu sesingkat itu, Renel memasang penghalang di seluruh area. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak. Baik, semuanya buat barisan yang teratur. Tuan Wayne telah memasang penghalang baru. Jadi, jangan terburu-buru. Jangan saling mendorong dan sama sekali jangan menyerobot antrean. Giselle merasakan campuran emosi yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana cara menggambarkannya? Semua orang secara mengejutkan sangat teratur. Dia melihat Pedro berbicara dengan penanggung jawab. Tapi mereka segera menghentikan percakapan saat melihatnya dan menganggukkan kepala. Kecurigaan di benak Giselle tumbuh. Apa yang mereka rencanakan? Apa yang sedang terjadi? Beginilah cara kekuatan bermanifestasi. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang tidak diketahui siapapun.
Giselle mengikuti antrian ke depan dan saat melewati Pedro, dia tiba-tiba membungkuk dan berbisik di telinganya. Layanilah dia dengan baik. Giselle terlonjak, berbalik dengan waspada. Apa maksudnya itu? Sementara itu, Dylan mengumpat, "Sial, aku hampir saja berhasil menghancurkan penghalang itu sepenuhnya. Dia benar-benar mengambil kesempatan untuk membuat yang baru. Pasti itu Wayne. Jika tidak, tidak mungkin sebuah penghalang." Sekuat itu bisa didirikan dalam waktu sesingkat ini. Kekuatan ini sangat besar. Bahkan puluhan penyihir putih yang bekerja sama pun tidak bisa menghancurkannya. Tidak diragukan lagi. Para penyihir hitam mengakuinya sebagai pemimpin. Aku yakin Renel sama saja dengan para penyihir hitam yang kejam itu. Yang seharusnya sudah dimusnahkan kali ini. Tepat pada saat itu, seorang prajurit berlari ke arah mereka. "Tuan Dylan, ada surat datang dari Nona Vivian." Dylan berpikir dalam hati. Penaklukan ini memakan waktu, lebih lama dari yang kuduga. Dia mengambil surat itu dan membacanya. "Dylan, maaf menulis begitu tiba-tiba. Tapi, kau jauh lebih terlambat dari yang kita sepakati. Dan aku sangat khawatir. Aku berdoa untuk kepulanganmu yang aman. Lalu, ada hal lain yang harus kukatakan padamu. Guruku memberitahuku bahwa Renel bersama Giselle sekarang." "Bahkan, aku sudah tahu itu," pikir Dylan sambil mengerutkan kening. Kehadiran sihir yang kurasakan itu bukanlah imajinasi. Sosok sekilas itu tampak familiar. Tapi tidak kusangka, itu benar-benar Renel. Pengkhianat itu menginginkan sihir Vivian dan guru kita, mencuri segalanya dari guru. Dan sekarang, apa yang dia rencanakan? Aku tidak bisa hanya diam dan melihat para penyihir hitam mencuri. Sihir dari orang lain, guru kita, tidak lagi, masih dalam pemulihan dari luka-lukanya yang parah, pasti akan mengambil langkah demi membawa ketertiban ke dunia yang kacau ini. Aku harus mempersiapkan segalanya. Dylan memerintahkan prajuritnya. Pergi siapkan mantra pelacak prajurit itu, bingung. Mantra pelacak apa? Siapa yang ingin Anda lacak? Tuanku? Giselle, kata Dylan. Demi ketertiban dunia ini dan masa lalu kita, aku akan melacak Giselle. Sementara itu, Giselle tiba-tiba merasa merinding. Kenapa tiba-tiba merinding begini apa? Aku hanya kelelahan hari ini. Tubuhku terasa lemas. Nina. Tapi dia sedang ditarik oleh Wayne. Melewati pintu demi pintu. Giselle menghibur dirinya sendiri. Ini hal yang biasa. Kurasa kita sudah melewati begitu banyak pintu hanya untuk kembali. Aku lelah sekali. Tapi rambutnya tidak akan kembali normal. Jika bukan karena rambut perak ini, aku akan mengira semua yang terjadi hari ini hanyalah mimpi. Pada saat itu, Wayne memanggil 2 ekor kupu-kupu. Giselle menjadi khawatir. Sepertinya dia menggunakan sihir dalam jumlah besar. Apa dia bisa terus menggunakannya seperti ini? Dia terlihat sedikit lemah. Dia dengan cepat mendekat dan berkata, "Bos, sepertinya Anda terlihat sangat lelah hari ini. Akan lebih baik jika Anda kembali dan beristirahat sebentar." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Wayne mulai bergoyang tak terkendali. Bos Giselle berteriak cemas. Tapi Wayne pingsan. "Apa Anda baik-baik saja, Giselle?" Dengan cepat berlutut dan membantunya berdiri. "Bisakah Anda berjalan?" Wayne berkata dengan lemah. "Tinggalkan aku di sini." "Kau harus pergi." Apa mata Giselle terbelalak? "Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana bisa aku meninggalkan orang sakit di sini sendirian? Aku benar-benar baik-baik saja." "Pergilah," kata Wayne sambil mendorong Giselle menjauh. Tapi dia pingsan lagi. Apa yang harus kulakukan? Giselle mulai menangis. "Bos pingsan lagi. Haruskah aku memanggil dokter?" Kedua kupu-kupu itu berkata, "Tidak ada yang boleh masuk ke sini. Bahkan, Tuan harus dipindahkan ke pusat taman." Giselle bertanya, "Pusat taman?" "Benar sekali," jawab kupu-kupu itu. "Sihir Tuan sangat tidak stabil sekarang. Jadi, dia perlu beristirahat di tempat dengan energi sihir yang melimpah." Giselle menyadari, pantas saja. Kelihatannya dia menggunakan terlalu banyak sihir. Sepertinya dia terlalu memaksakan diri. Apakah ini berarti warna rambutnya berubah? Karena dia menggunakan sihir secara berlebihan. Akhirnya, dengan susah payah dan di bawah arahan kupu-kupu, dia memindahkan Wayne ke pusat taman. Sambil menyeka keringat, Giselle bertanya, "Bagaimana, apakah tempat ini sudah cukup?" "Ya, disinilah energi sihir paling terkonsentrasi." Kupu-kupu merah bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa Tuan memanggil kami hari ini, bukankah itu berbahaya?" Kupu-kupu biru menjawab, "Memanggil kami menunda pemulihannya." Semua ini terjadi begitu tiba-tiba.
Kupu-kupu biru itu berteriak pada Giselle, "Ini semua karena kamu. Apa lanjut kupu-kupu itu? Tuan hanya memanggil kami belakangan ini." Karena kamu, sihirnya sudah tidak stabil, dan meskipun begitu, dia tetap memanggil kami. Apa yang harus kulakukan jika ini benar? Giselle mengepalkan tangannya. Kenapa Raniel memanggil mereka? Karena dia takut aku akan panik saat dia pingsan. Jadi, dia ingin mereka menjelaskan situasinya padaku. Bunga-bunga itu melepaskan energi sihir. Aku mengerti, Raniel pulih dengan menyerap sihir dari bunga. Pikir Giselle dalam hati. Kedua kupu-kupu itu berkata pada Giselle, "Baiklah, kau tidak diperlukan lagi. Kau bisa pergi sekarang." Benar sekali. Mulai sekarang kami yang akan melindungi tuan kami. Giselle menjadi cemas. Ayolah, ada orang sakit terbaring di tanah. Tidak benar kalau aku pergi begitu saja. Dia adalah tuan kami. Dia sangat kuat. Dia hanya sedang beristirahat. Dia sering melakukan ini. Istirahat sebentar, dan dia akan bangkit lagi. Giselle selalu berpikir begitu. Ini bukan pertama kalinya. Giselle bertanya, apakah bos selalu berakhir seperti ini? Para penyihir biasanya menjadi seperti ini setelah menggunakan sihir berlebihan. Para kupu-kupu menjelaskan, Tuan tidak selalu memanggil kami. Jadi, kami tidak tahu segalanya. Tapi Tuan berbeda dari penyihir lain. Dia sangat istimewa dan kuat. Itulah sebabnya dia bisa tetap tegar. Bahkan, saat diserang oleh para pedagang. Benar sekali. Tuan akan segera bangun dan menghukum para pedagang itu. Pedagang mata Giselle terbelalak. Apa sesuatu terjadi pada bos sebelumnya? Giselle terus bertanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tolong beritahu aku. Maaf. Para kupu-kupu menolak. Kami tidak bisa memberitahumu, Giselle. Meskipun kami tahu, kamu tidak punya kekuatan untuk mengkhianati tuan kami. Para pengkhianat sebelumnya juga tidak punya kekuatan. Giselle menatap Wayne dengan penuh simpati. Apa sebenarnya yang telah dilalui Raniel di masa lalu? Rasa sakit seperti apa yang dia tanggung? Tapi sebanyak apapun aku khawatir, aku tidak bisa mengubah apapun kan? Pada saat itu, pikiran Wayne dipenuhi dengan kenangan masa kecil. Aku tidak tahu apakah semua rasa sakit yang kutanggung ini benar-benar ada artinya. Keesokan harinya, Wayne membuka matanya. Di mana ini? Benar, kemarin aku berjalan ke taman, dan kemudian, di mana Giselle sekarang? Wayne duduk dengan handuk basah. Tapi apa-apaan? Ini semua Wayne mengulurkan tangannya dan menutup payung. Giselle datang tepat pada waktunya untuk melihat itu. Dia berkata dengan gembira, "Bos, Anda sudah bangun. Apa Anda merasa lebih baik sekarang? Aku membawakan sup untukmu. Makanlah sedikit." Dengan itu, dia maju membawa sup, tapi tidak sengaja tersandung. Untungnya, Wayne bereaksi cepat dan menggunakan sihirnya, mencegah Giselle jatuh. Giselle menghela napas lega. Kukira aku akan jatuh, tapi dia langsung cemas lagi. Tunggu. Bagaimana Anda bisa punya sihir lagi, bos? Wayne membalas. Apa yang harus kulakukan? Hanya melihatmu jatuh. Giselle berkata, aku berterima kasih. Tapi Anda adalah pasien yang bahkan belum istirahat dengan benar setengah hari pun. Masih Wayne bertanya, ngomong-ngomong, apa semua barang ini? Giselle tersenyum. Tentu saja. Ini semua disiapkan khusus untuk bosku yang harus bermalam di luar. Payung ini untuk berjaga-jaga jika hujan, tiba-tiba, atau karena embun pagi. Anda mungkin lapar saat bangun. Jadi aku juga menyiapkan makanan ringan, air, dan membentangkan karpet hanya untuk Anda. Kedua kupu-kupu itu setuju. Dia adalah bawahan yang sangat hebat. Tuan, Giselle yang terbaik. Wayne menjadi sedikit canggung. Apa-apaan ini semua? Apa mereka tidak menjelaskannya padamu? Kamu hanya perlu meninggalkanku di sini dan aku akan pulih sendiri. Jadi kenapa kalian? Tapi pingsan setelah menggunakan sihir adalah hal yang serius kan, bos? Itu benar, kata Wayne. Acuh tak acuh. Tapi bagiku, itu bukan hal yang istimewa. Giselle berteriak, tapi ini bukan berarti tidak sakit. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda bisa pulih atau tidak. Langsung pulih bukan berarti itu bukan penyakit. Anda bahkan kehilangan kesadaran. Jadi, tentu saja, aku akan mengkhawatirkan Anda. Kenapa dia jadi marah? Reaksi Giselle membuat Wayne bingung. Giselle lebih perhatian dari yang kuduga. Atau, apakah dia berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan karena merawatku? Bos, Giselle melanjutkan. Anda bilang, Anda mengizinkan saya masuk ke sini karena Anda percaya padaku, tapi apa Tuan tidak punya harapan sedikit pun padaku?
Wayne menjawab, percaya diri adalah gayaku. Kau tidak perlu membalas kepercayaanku padamu. Tidak punya harapan itu baru tidak wajar. Giselle terkejut, sungguh tidak masuk akal. Apa-apaan yang dia bicarakan? Dia tiba-tiba berteriak, lalu duduk membanting diri dan berkata, "Baiklah, kalau begitu..." Aku mengerti pemikiran Anda. Tuan, Wayne bertanya dengan bingung. Kenapa kau tiba-tiba marah? Giselle berkata, dia tidak marah. Hanya saja sebelumnya Tuan memperlakukanku secara khusus. Itu terasa menipu. Dan sekarang, di saat genting, Tuan malah menatapku tanpa harapan sedikit pun. Ini memang bukan masalah besar. Benar begitu. Lalu kenapa Wayne mendesak? Tidak mengerti alasannya. Giselle menatap ekspresi Wayne. Terdiam cukup lama. Lalu menjawab, karena aku jadi punya perasaan. Karena aku punya perasaan pada Anda. Tuan, itulah sebabnya aku begini. Sambil berbicara, Giselle merasa wajahnya memerah untuk memecah suasana canggung. Giselle dengan cepat menambahkan bahwa dia adalah orang yang setia dan adil. Tapi, satu-satunya kata yang tersisa di telinga Wayne adalah, perasaan. Giselle melanjutkan, aku harap jawabanku membantu Anda. Aku pergi sekarang, kata Giselle sambil berdiri. Wayne meraih tangannya. Ada apa? Giselle bertanya dengan kesal. Apa yang mau dia katakan sekarang? Tepat saat dia sedang berpikir, Wayne menariknya ke bawah, menempelkan dahinya ke dahi Giselle. Kau tidak tidur ya? Kau punya kantung mata. Giselle dengan cepat memalingkan wajahnya. Terbata-bata, ini aneh sekali. Apa tidak tidur semalaman bisa separah ini? Aku masih harus bekerja. Ini mengerikan. Wayne berkata, pekerjaan apa yang bisa kau lakukan setelah begadang semalaman? Kau harus tidur. Berbaringlah. Jangan menggerutu lagi. Wayne dengan lembut menyentil dahi Giselle dan berkata dengan penuh kasih, tidurlah. Giselle merasakan kantuk yang luar biasa menyerangnya. Baru saja aku merasa baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba aku jadi mengantuk begini? Aku tidak bisa membuka mataku. Melihat Giselle tertidur, senyum tersungging di bibir Wayne. Perasaan ya? Aku sudah hidup terlalu lama sampai lupa kalau aku juga punya hal seperti itu. Jawaban yang sungguh tak terduga. Apa bunga-bunga yang kehilangan sihirnya ini bersinar? Tidak. Seharusnya mereka layu dan diserap oleh tanah. Aku sudah tinggal di sini sangat lama. Dan ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Kalau harus menyebutkan perbedaannya... Tapi Giselle bukan penyihir. Juga tidak punya wadah sihir. Giselle, kau benar-benar eksistensi yang menarik. Menarik sekali kau bahkan tidak ingat denah kediaman ini. Tapi membawa begitu banyak barang untuk merawatku. Dan mengatakan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah besar jika bocor. Kalau begitu, kurasa aku harus membalas pernyataan cintamu. Bukan. Benar. Saat terbangun, Giselle membuka matanya. Di mana aku? Bukankah aku sedang merawat Tuan Giselle? Tiba-tiba berdiri dan menarik sebuah tirai. Tapi membeku sedetik kemudian, di hadapannya ada sebuah vas bunga segar dan makanan lezat. Kau sudah bangun, tidurmu nyenyak. Wayne melambai pada Giselle. Giselle menjawab, sangat nyenyak. Tunggu dulu, apa-apaan semua ini? Anda kan sedang tidur, bukan? Ini sepertinya lebih baik daripada menggendongmu kembali dan membangunkanmu. Ya Tuhan, tapi apa ini tidak berlebihan? Siapa juga yang memindahkan semua perabotan ke taman lagi pula? Kemarin, Tuan pingsan. Apa Tuan baik-baik saja? Aku sudah pulih sepenuhnya. Tapi kau tidur sangat lama. Tidak lapar, tanya Wayne. Apa ini saatnya membicarakan hal itu? Giselle berdiri. Mana mungkin aku bangun dengan perut keroncongan. Sebelum dia selesai bicara, perutnya sudah berbunyi keras. Dia langsung duduk kembali. Kau benar-benar memahamiku. Wayne tertawa. Nah, ini baru lebih mirip Giselle. Dengan satu jentikan jari, sebuah boneka koki berlari ke arah mereka. Giselle bertanya dengan penasaran, apa yang akan kau ambil? Boneka koki itu menyajikan sepotong steak. Giselle menyeka air liurnya saat uap dan saus daging yang mengkilap mengepul. Sungguh sempurna. Dia berkata, hanya dengan melihat hidangan yang dibuat oleh boneka nomor 17. Aku bisa tahu, ini sangat lezat. Melihat ketulusannya, aku harus segera melahapnya. Boneka nomor 17. Wayne bertanya bingung. Kamu menamainya? Giselle menjelaskan. Kalau aku hanya memanggilnya boneka. Aku tidak akan tahu yang mana. Contohnya, yang itu nomor 17, yang itu nomor 12, dan yang di sebelahnya adalah nomor 13. Saat dia mulai menamai boneka-boneka itu,
Wayne bertanya pada dirinya sendiri setelah menatap Giselle sejenak. Dia bertanya pada Giselle, sebenarnya kau ini apa? Seorang roh. Giselle, bingung. Kenapa kau tiba-tiba memanggilku roh? Wayne berkata, karena kau bisa memakan ramuan beracun tanpa mati. Kau bisa Membedakan rasa dari berbagai jenis ramuan beracun, dan kau bahkan mengklaim tahu masa depan. Kau tidak seperti manusia biasa. Giselle berhenti sejenak. Aku mengerti, itu bisa memberimu kesan yang salah. Sungguh, Wayne melanjutkan. Dan sejak kau datang, banyak hal aneh lainnya telah terjadi. Perlahan-lahan aku mulai mengembangkan sebuah ketertarikan murni padamu. Tertarik padaku. Wajah Giselle kembali memerah. Ini sangat mudah disalahpahami. Tapi Wayne mungkin hanya bermaksud ketertarikan yang murni dan tulus. Nah, benar juga. Bahkan aku sendiri merasa fisikku aneh. Apalagi Wayne. Wayne melanjutkan. Aku merasa keberadaanmu sangat menarik. Ya, aku mengerti. Pikir Giselle. Bagaimanapun, Giselle yang asli tiba-tiba menjadi gila. Itu bukan jenis rasa ingin tahu yang biasa. Wayne berkata, ketertarikanku. Bukan untuk Giselle, tapi untukmu, Giselle. Jadi, ceritakan padaku kisahmu, di mana kau dulu tinggal. Orang seperti apa kau ini? Segala sesuatu tentang dirimu yang asli. Dia benar-benar ingin tahu segalanya tentangku, pikir Giselle. Terkejut. Ini sangat mudah disalahpahami. Untungnya aku tenang. Kalau orang lain, pasti akan salah paham. Tapi ini bagus juga. Lagi pula aku juga penasaran dengan Wayne. Giselle berkata, Tuan, agar adil, Anda juga harus menceritakan kisah Anda padaku. Kisahku, Giselle menyatakan, karena aku juga sangat penasaran tentang Anda, Tuan. Anda mungkin sudah lupa, tapi aku baru mengetahui identitas asli Anda kemarin. Jadi, Tuan, Kadal juga harus memberitahuku segalanya tentang diri Anda. Melihat Wayne terdiam, Giselle mengepalkan tangannya. Aku sudah bertanya. Tapi, apakah Wayne akan benar-benar memberitahuku? Bagaimanapun, dia adalah seorang penjahat. Akan sangat sulit baginya untuk memberitahuku segalanya tentang dirinya. Tepat saat dia memikirkan itu, dia mendengar Wayne berkata seketika, Baiklah, Giselle tidak bisa mempercayai telinganya. Wayne melanjutkan, jika itu caramu menunjukkan ketertarikan padaku, maka tentu saja aku akan memberitahumu segalanya. Giselle membeku. Mengapa dia berbicara dengan cara yang begitu menggoda? Dia tergagap. Tuan, cara bicara Anda. Sungguh. Sudahlah, lupakan saja. Untuk saat ini, Anda akan menjawab semua yang aku tanyakan. Kan? Dan mari kita singkirkan semua bunga ini dulu. Wayne tertawa. Ya, tapi Anda juga harus menjawabku dengan benar, kata Giselle. Tentu saja, tolong. Ceritakan padaku dengan jelas apa yang telah Anda lalui di masa lalu. Wayne tersenyum. Baiklah, dan kemudian dia memulai ceritanya. Pertama kalinya sihir hitam bangkit adalah saat aku berumur 8 tahun. Saat itu aku gemetar karena kesakitan. Di seluruh tubuhku, aku hanya ingin sedikit penghiburan. Tapi, takdir seolah mempermainkanku. Ayahku membawa sekelompok besar pejabat. Ini adalah anak yang jiwanya telah ditelan iblis. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi seorang penyihir hitam. Pada saat itu, seluruh diriku diliputi rasa takut. Apa aku pantas mati hanya karena jiwaku ditelan oleh iblis? Tepat saat pedang komandan prajurit itu akan menebas ke bawah. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari dalam diriku. Setelah itu, aku berhasil melarikan diri dan langsung menjadi target pemusnahan mereka. Nah, apakah itu menjawab pertanyaanmu? Wayne bertanya, melihat Giselle masih terdiam. Dia memanggilnya sekali lagi. Dia melihat Giselle sedang menatapnya. Matanya berkaca-kaca, mencoba menahan isak tangisnya. Kejam sekali, 8 tahun. Bukankah itu setara dengan anak kelas 1 sekolah dasar? Kau hanyalah seorang anak kecil. Menghadapi amarahnya, Wayne tetap tenang. Karena ketahuan sebagai seorang penyihir hitam, berarti mengkhianati semua orang. Tapi apa itu sekolah dasar? Namun, tetap saja mereka tidak bisa memperlakukan seorang anak. Seperti itu. Giselle merasa hatinya sakit. Di dalam buku tidak ada detail tentang ini. Setelah mengalami kejadian, seperti itu, wajar saja jika dia jatuh ke dalam kegelapan. Giselle tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan kaget, Jangan-jangan Anda terluka saat melarikan diri waktu itu, dan itulah sebabnya tubuh Anda lemah. Itukah sebabnya Anda begitu lemah sampai pingsan tepat setelah menggunakan sihir?
Wayne membalas, siapa yang lemah? Giselle berdebat dengannya. Anda memang lemah. Apa Anda lupa kalau kemarin pingsan? Wayne menghela napas. Perubahan. Pada tubuhku terjadi setelah hari itu. Setelah aku menerima bantuan dari penyihir agung dan murid-muridnya. Mendengar ini. Jantung Giselle berdebar kencang. Penyihir agung dan murid-muridnya. Jangan-jangan akhirnya tiba waktunya bagi Vivian dan Dylan untuk muncul. Akhirnya, aku bisa mendengar bagian yang membuatku penasaran. Namun, Wayne kemudian mengakhiri ceritanya. Pada dasarnya, hanya itu yang ingin kusampaikan. Sekarang giliranmu. Giselle, kau mengatakan sebelumnya bahwa setelah kecelakaanmu, Kau membuka mata dan sudah menjadi Giselle. Giselle agak terdiam. Sial, padahal sudah sampai di bagian yang paling menarik. Kenapa berhenti sekarang? Ceritakan semuanya. Ya, benar. Giselle mulai menceritakan kisahnya. Anda tahu apa yang terjadi setelahnya, dan berkat Anda, bos. Aku baru tahu kalau aku juga dipanggil ke sini. Aku tidak tahu kenapa aku tidak mati setelah meminum racun. Tunggu sebentar. Wayne memotongnya. Kenapa kau memulai ceritamu? Dari setelah kau bangun di sini, apa maksud Anda? Giselle bertanya dengan bingung. Aku memulai ceritaku dari saat aku masih anak-anak, kata Wayne sambil mengangkat bahu. Giselle menjawab, bukankah karena Anda yang memintanya? Wayne bertanya, dan kau, tentu saja kau harus memberitahuku bagaimana kau menjadi Giselle dan tentang kekebalanmu terhadap racun. Tapi yang aku ingin tahu adalah kisah tentang dirimu. Giselle bingung. Bukankah aku sedang menceritakan tentang diriku sendiri? Iya, Mi. Melihat ekspresinya, Wayne memutuskan untuk bicara lebih terus terang. Aku tidak bicara tentang dirimu yang sekarang di sini, yang telah menjadi Giselle. Aku ingin mendengar apa yang terjadi padamu di duniamu yang asli.